Anakku disiram oleh mertua karena menangis dan dihina anak haram, dan suamiku justru diam saja dan asik video call dengan pelakor. Detik itu juga ku balas mereka semua hingga jadi gelandangan. Namaku Nadia Pramudia, dan pada usia 32 tahun, aku adalah pemilik tunggal sebuah firma investasi raksasa, sebuah hedge fund rahasia yang mengendalikan triliunan rupiah di berbagai sektor industri strategis, sekaligus pemegang hak veto mutlak atas perusahaan properti elit yang kini secara teknis dipimpin oleh suamiku. Di dunia nyata yang dipenuhi hiu-hiu berdasi, tanda tanganku mampu meruntuhkan bursa saham, mengubah arah kebijakan ekonomi, atau menghidupkan kembali korporasi yang mati suri. Keputusanku di ruang rapat berlapis kaca kedap suara selalu menjadi hukum mutlak yang tak bisa dibantah. Namun, di dalam rumah mewah bergaya Mediterania ini, aku hanyalah seorang wanita malang tak kasat mata yang terbalut dalam daster lusuh. Sebuah kandang emas penuh kepalsuan di mana aku dengan sengaja memerankan lakon sebagai istri bodoh, lamban, dan selalu dianggap numpang hidup. Semua sandiwara melelahkan ini awalnya kulakukan semata-mata untuk mencari ketulusan dari sebuah keluarga. Sebuah oase pelindung di tengah kerasnya rimba bisnis yang kugeluti sejak usia 20-an. Sayangnya, ketulusan itu hanyalah mitos belaka. Rumah ini bukanlah tempat bernaung, melainkan etalase keserakahan yang memuakan. Raka Mahendra, pria yang kunikahi 5 tahun lalu dengan janji suci di hadapan ratusan tamu undangan VVIP, adalah sebuah anomali dari kesombongan absolut. Di luar sana, di hadapan sorot kamera dan sampul majalah bisnis, ia dipuja sebagai direktur utama yang brilian. Seorang pionir startup properti muda yang sukses menaklukkan ibu kota dengan tangan kosong dan otak cemerlangnya. Ia merasa dirinya adalah dewa kesuksesan yang mandiri, figur maskulin sempurna yang tak pernah tersentuh kegagalan finansial. Fakta ironis yang tidak ia ketahui, dan yang selama ini kusembunyikan dengan sangat rapi melalui jaringan perusahaan cangkang dan proksi hukum di Kepulauan Kaiman, adalah bahwa seluruh perusahaannya bernapas hanya karena suntikan dana segar dari portofolio investasiku. Raka bukanlah dewa. Ia hanyalah sebuah boneka finansial yang kuciptakan agar ia memiliki kesibukan dan harga diri. Kenyataannya, ia adalah sebuah aset beracun yang terus-menerus menguras marin keuntunganku demi memelihara ego rapuhnya yang haus validasi. Ia adalah simbol status terburuk dan investasi paling merugikan yang pernah kumasukkan ke dalam buku besar keuanganku. Di samping Raka, berdirilah bayangan gelap lainnya. Ibu Dahlia, mertuaku tercinta. Di mata komunitas pengajian elit dan perkumpulan arisan ibu kota, ia adalah lambang kesalehan dan keanggunan seorang nyonya aristokrat. Mereka melihatnya sebagai wanita tua yang dermawan, selalu hadir dengan jubah sutra dan perhiasan berkilau yang menyilaukan mata para pengikut setianya. Namun, di balik dinding-dinding marmer rumah seharga puluhan miliar ini, topeng agamisnya terlepas, menyisakan wajah yang dipenuhi oleh kerakusan tanpa batas. Ia adalah parasit sesungguhnya. Ia dengan mudah melupakan masa lalunya yang kelam sebagai warga kelas bawah yang berjuang hanya untuk makan, dan kini merasa berhak menindas serta menghinaku hanya karena aku menolak memakai riasan tebal atau menenteng tas Hermes di dalam rumah. Ia sama sekali tidak sadar bahwa setiap gesekan kartu kredit tanpa limit yang ia gunakan untuk memborong perhiasan berlian atau berlibur ke Eropa, tagihannya selalu lunas tepat waktu oleh sistem autodebit dari rekening perwalian pribadiku. Di matanya yang buta oleh gemerlap keduniawian, aku hanyalah benalu miskin yang mengotori garis keturunan palsunya. Padahal, seluruh kemewahan yang menopang keangkuhan dan wibawa palsunya itu berdiri sepenuhnya di atas persetujuan diamku. Tentu saja, drama korporat dan keluarga kelas menengah atas ini tidak akan lengkap tanpa kehadiran seorang pelakor murahan. Tuna, mendengar namanya saja sudah mencerminkan ambisi jalanan yang dikemas murahan dalam balutan gaun ketat dan lipstik merah menyala. Ia adalah mantan SPG pameran mobil yang secara ajaib diangkat oleh Raka menjadi manajer pemasaran di perusahaannya, meski ia nyaris tidak bisa membedakan antara laporan laba rugi dan brosur diskon akhir tahun. Selama 6 bulan terakhir, aku hanya diam mengamati dalam kegelapan. Aku menghirup aroma parfum murahan yang menempel di kerah kemeja suamiku dengan senyum sinis yang tertahan. Aku meretas server kantor dan memeriksa mutasi rekening perusahaan di tengah malam, melacak setiap rupiah yang dialihkan Raka secara ilegal untuk menyewa apartemen mewah atas nama wanita itu. Mereka pikir mereka sangat pintar.
bermain api di belakang layar dan merasa tak tersentuh. Mereka tidak menyadari bahwa sistem keamanan perbankan tempat mereka memanipulasi laporan keuangan itu dibangun menggunakan arsitektur perangkat lunak yang patennya dipegang secara penuh oleh perusahaanku. Malam ini adalah malam yang luar biasa dingin, sedingin kalkulasi angka-angka di kepalaku. Hujan badai turun dengan ganas, mengetuk kasar jendela kaca patri bergaya klasik di ruang keluarga kami yang luas. Aku sedang meringkuk di sudut ruangan, duduk di atas karpet Persia seharga ratusan juta, memangku Ryan, putraku yang baru berusia 3 tahun. Tubuh kecilnya demam tinggi sejak sore tadi. Napasnya tersengal-sengal mencari kenyamanan di dadaku. Tangisannya rewel dan menyayat hati, memecah keheningan artifisial rumah yang dipenuhi perabotan berlapis emas kepalsuan ini. Di seberang ruangan, bersandar nyaman di atas sofa kulit Italia yang harganya setara dengan dividen harian sahamku, duduklah Raka. Suamiku itu, figur pelindung yang seharusnya berada di sisiku, bahkan tidak menoleh sedikit pun. Matanya terpaku lekat pada layar ponsel pintar terbarunya. Senyum menjijikan tersungging di bibirnya. Aku tidak perlu meretas ponselnya saat ini untuk tahu bahwa ia sedang melakukan panggilan video dengan Fiona, membahas omong kosong dengan dalih strategi pemasaran, sambil saling melempar rayuan yang membuat lambungku terasa mual. Bisa tidak anak itu disuruh diam? Suara melengking Ibu Dahlia tiba-tiba merobek udara, memotong suara hujan di luar. Ia baru saja turun dari tangga pualam di lantai 2, mengenakan jubah tidur berbahan sutra asli yang dibelinya minggu lalu. Sekali lagi, dengan uang dari keringatku. Wajahnya merah padam karena amarah yang tak masuk akal. Tangannya mencengkeram secangkir teh seduh panas yang uapnya mengepul tebal ke udara dingin ruang keluarga. Aku menunduk dalam, mencoba menekan egoku demi Ryan. Aku menepuk punggungnya pelan. SST, sayang, Ibu di sini. Jangan menangis ya, jagoan Ibu. Heh, perempuan kampung. Kamu tuli? Bentak Ibu Dahlia, melangkah lebar menghampiriku tanpa mempedulikan tangisan Ryan yang semakin keras. Setiap hari kerjamu cuma menyusahkan kami. Dasar benalu tidak tahu diuntung. Kerja tidak becus, urus anak saja tidak bisa. Anak itu juga sama saja, cengeng terus setiap hari. Jangan-jangan dia memang anak haram bawaanmu yang cuma mau numpang makan di rumah hasil kerja keras anakku. Kalimat itu membeku di udara. Waktu seolah berhenti berdetak. Anak haram. Darahku yang sejak tadi mengalir dengan ritme tenang dalam rutinitas kebosanan yang memuakan ini, kini mendidih seketika melampaui titik didih rasionalitas. Namun, sebelum aku sempat mengangkat wajah untuk menampar keangkuhannya dengan fakta brutal, Ibu Dahlia melakukan sebuah kesalahan fatal yang mengakhiri segalanya. Kesalahan yang tidak akan pernah bisa dimaafkan oleh hukum Tuhan, apalagi oleh hukum pasar modal tempatku berkuasa. Dengan sengaja dan wajah penuh kebencian yang terekam jelas di mataku, ia mengayunkan tangannya, menumpahkan sisa air teh yang masih sangat panas dari cangkir porselennya tepat ke arah kami. Air panas itu mengenai lenganku dan cipratan kejinya mengenai kaki telanjang kecil Ryan. Seketika, jeritan anakku pecah melengking menembus badai di luar. Rasa panas yang membakar kulit lenganku sama sekali tak terasa. Semua saraf sakitku mati rasa, digantikan oleh robeknya jantungku mendengar tangisan histeris darah dagingku sendiri. Air mata Ryan tumpah ruah. Tubuh kecilnya bergetar hebat menahan sakit yang tak seharusnya ia rasakan di usianya. Dengan napas tertahan, aku menatap tajam ke arah Raka. Suami yang seharusnya berdiri, melindungiku, dan memeluk anaknya itu hanya melirik sekilas dari balik ponselnya. Ia mendengus kesal karena suara tangisan itu mengganggu panggilan videonya. Lalu berbalik memunggungi kami dan kembali tertawa ke arah layar ponsel, asik melayani sang pelakor di seberang sana. Tidak ada pembelaan, tidak ada empati sekecil debu pun. Hanya keheningan pengecut yang mengizinkan ibunya terus berkuasa menganiaya darah dagingnya sendiri tanpa konsekuensi. Di detik absolut itu juga, semua sisa belas kasihanku mati secara permanen. Akar-akar empati yang masih coba kupertahankan demi figur seorang ayah bagi Ryan, hangus menjadi abu yang tak bersisa. Kesabaranku telah resmi menjalani tahap likuidasi ekstrim ke titik terendah. Aku berdiri dengan perlahan, sangat tenang.
Rasa panas di lenganku kini hanya terasa seperti embusan angin jika dibandingkan dengan rencana penghancuran tanpa ampun yang mulai tersusun rapi dan sistematis di dalam otak kalkulatifku. Aku sudah merancang eksekusi sempurna. Besok pagi, tim hukumku akan meluncurkan audit forensik besar-besaran, menyeret Raka ke pengadilan dengan gugatan perdata miliaran rupiah yang akan mencekiknya, dan mendaftarkan identitasnya secara permanen ke dalam blacklist BI. Kehancuran hidup mereka akan menjadi capital gain terbaik sepanjang sejarah karierku. Aku mendekap Ryan erat-erat ke dalam dadaku, menyembunyikan wajahnya yang memerah, menghalangi pandangan matanya yang suci dari monster-monster berwujud manusia yang berdiri menantang di depannya. "Kenapa kamu melotot?" tantang Ibu Dahlia, berkacak pinggang dengan dagu terangkat penuh arogansi. "Sana bawa anakmu keluar dari ruangan ini." Merusak ketenangan saja. Pantas Raka tidak pernah betah di rumah. Punya istri numpang hidup seperti gembel. Aku tidak membalas teriakannya yang sumbang itu. Tidak ada gunanya membuang kalori berhargaku untuk meladeni makhluk rendahan yang sebentar lagi hanya akan menjadi sampah sejarah dalam lembaran catatan kehidupanku. Aku hanya menatap mata tua yang dipenuhi kesombongan itu, merekam setiap kerutan arogansinya dengan presisi seorang algojo. "Tenang saja, Nyonya Dahlia," bisikku pelan. Suaraku sedingin bilah pisau bedah yang siap menguliti mereka hidup-hidup. "Kami akan pergi ke rumah sakit." Aku membalikan badan, melangkah dengan pasti dan martabat yang tak lagi bisa disembunyikan, meninggalkan ruang keluarga yang megah namun berbau busuk itu. Di balik daster lusuh ini, sang eksekutor telah sepenuhnya terbangun dari tidur panjangnya, bersiap untuk merobohkan dunia mereka. Raka dan ibunya masih tertawa remeh di belakangku, sama sekali tidak menyadari bahwa teh panas yang baru saja ditumpahkan itu adalah metrai sah dari tanda tangan kontrak likuidasi aset sekaligus kematian finansial mereka sendiri. Mereka telah membangun ilusi kemewahan palsu di atas istana pasirku, dan mulai detik ini, aku akan memanggil badai hukum dan finansial yang paling brutal untuk menyapu semuanya bersih tanpa sisa. Aku akan memastikan dengan kedua belah tanganku sendiri, mereka akan diusir paksa ke jalanan, meratapi nasib di dalam sebuah gubuk reot yang suram, menghirup bau selokan yang jauh lebih busuk dari hati mereka, dan hidup kekal sebagai gelandangan yang tak memiliki apapun. Perang ini bahkan belum resmi diumumkan, tapi di atas lembaran kertas portofolioku, mereka berdua sudah divonis hancur lebur tanpa celah pengampunan. Ruang gawat darurat rumah sakit elit ini memiliki aroma sterilitas dan keputusasaan yang khas. Namun malam ini, aroma menyengat itu justru terasa seperti udara kebebasan pertamaku. Aku menatap lurus keranjang tempat Ryan, putra kecilku, tertidur pula setelah dokter spesialis memoleskan salep reda nyeri berstandar medis tertinggi. Kakinya yang melepuh kemerahan akibat siraman air panas bersuhu mematikan itu telah dibalut perban putih yang sangat rapi. Setiap kali mataku menangkap warna perban tersebut, sesuatu di dalam relung dadaku berdenting pelan, meruntuhkan sisa-sisa terakhir dari bangunan kesabaran yang selama 5 tahun ini kubangun dengan susah payah. Tidak ada sedikit pun jejak Raka di ruangan ini. Suamiku, pria manipulatif yang menyandang gelar direktur utama, yang diagungkan kemandiriannya di sampul majalah bisnis eksklusif bulan ini, bahkan tidak repot-repot mengirimkan satu pesan teks pun untuk sekadar menanyakan apakah darah dagingnya masih bernapas. Ia dengan teganya membiarkan istrinya yang hanya mengenakan daster lusuh menembus badai malam sendirian mengendarai taksi aplikasi. Sementara SUV Eropa seharga 3 miliar rupiah terparkir manis di garasi rumah. Kunci serapnya disembunyikan secara sengaja oleh ibunya karena aku, si wanita tak berkelas, dianggap tidak pantas menyentuh barang mewah anaknya. Kelucuan yang sungguh ironis. Mereka tidak tahu bahwa BPKB mobil tersebut tertulis secara sah atas nama perusahaan cangkang yang 100% saham pribadinya adalah milikku. Raka bukanlah seorang ayah yang pantas ditangisi, dan ia jelas bukan pengusaha mandiri yang jenius. Dalam kacamata bisnisku, ia hanyalah sebuah aset beracun dengan return on investment, ROI, paling negatif yang pernah merusak neraca keuanganku. Ia adalah lubang hitam finansial, dan layaknya semua posisi investasi yang merugikan, sudah saatnya posisi ini dilikuidasi dan ditutup selamanya. Aku mengeluarkan ponsel satelit hitam terenkripsi dari dalam tas. Hanya butuh 3 nada dering sebelum suara beratnan profesional menyapa di seberang sana. "Malam, Pak Hermawan."
Waktu bermain sebagai ibu rumah tangga lemah sudah selesai. Ucapku dengan nada suara yang sedingin lantai marmer rumah sakit. Saya perintahkan Anda untuk segera menginisiasi protokol likuidasi aset bagi seluruh anak perusahaan di bawah kendali Mahendra Group. Gunakan kekuatan hak veto saya sebagai pemegang saham mayoritas anonim, tanpa ada ruang kompromi sedikit pun. Semuanya, Nyonya, tanpa memberikan surat peringatan pembekuan sebelumnya. Terdengar tarikan napas tertahan dari pengacara korporat setiaku itu. Semuanya, tegasku tajam. Mulai jam 8 besok pagi, lakukan audit forensik secara menyeluruh dan agresif terhadap setiap aliran dana di dalam perusahaan. Saya mencium adanya penggelapan sistematis oleh sang direktur utama untuk membiayai wanita simpanannya. Siapkan draft gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi maksimal beserta bunga berjalan harian. Saya ingin memastikan bahwa ketika palu hakim diketuk, Raka tidak hanya dilucuti dari jabatan semuanya, tapi lehernya akan terikat kuat sebagai budak utang seumur hidup. Baik, Nyonya, audit akan berjalan dengan senyap. Kami akan memetakan seluruh transaksi mencurigakan dan menyita seluruh aset fisik perusahaannya. Bagaimana dengan fasilitas kehidupan pribadi mereka di kediaman utama saat ini? Bibirku melengkung membentuk senyum sinis yang tak mencapai mata. Aku teringat kembali pada wajah sombong Ibu Dahlia setengah jam yang lalu, saat ia meneriakiku sebagai benalu miskin dan melabeli anakku yang suci ini sebagai anak haram. Tawanya sangat menjijikan saat ia menggesek kartu kredit tanpa limit yang ia pikir murni adalah hadiah dari kesuksesan gemilang anaknya. Tahan dulu eksekusi untuk fasilitas pribadi mereka, jawabku dengan perhitungan matematis yang mematikan. Biarkan sistem autodebit dari rekening perwalianku tetap berjalan untuk membayar tagihan-tagihan gaya hidup mereka selama beberapa hari ke depan. Biarkan mereka terus menggemukkan diri dalam kesombongan. Biarkan mereka merasa terbang sangat tinggi di atas angin. Ketinggian yang curam hanya akan membuat tulang punggung mereka patah lebih hancur saat kutarik paksa jatuh ke dasar jurang nanti. Sebuah strategi yang brilian. Draft awal gugatan akan siap di meja virtual Anda besok pagi, tepat sebelum bursa saham Jakarta dibuka. Satu hal lagi yang paling krusial, Pak Hermawan. Tambahku cepat sebelum ia memutus sambungan. Pastikan identitas Raka Mahendra secara resmi terdaftar ke dalam blacklist B tepat pada saat bom audit ini meledak ke publik. Saya tidak ingin dia bisa meminjam sepeser pun dari bank manapun di republik ini, bahkan jika itu hanya sekadar untuk membeli nasi bungkus. Saya ingin dia merasakan hingga ke sumsum tulangnya, bagaimana rasanya menjadi seorang gelandangan yang ditolak oleh seluruh sistem keuangan. Panggilan berakhir dengan bunyi klik pelan. Aku membuang napas panjang yang seolah mengosongkan seluruh beban di rongga dadaku. Emosi sedih, rasa kecewa, dan amarah yang tadi sempat meremas jantungku saat air mendidih itu tumpah, kini telah menguap bersih. Yang menyala dengan terang di dalam diriku saat ini hanyalah ruang es hampa yang sepenuhnya diisi oleh logika, dendam kalkulatif, dan angka-angka tajam. Rumah tanggaku bukanlah sebuah ikatan sakral yang patut dipertahankan, melainkan sebuah korporasi busuk dengan fundamental yang hancur, yang harus direstrukturisasi dengan tangan besi. Sambil menunggu tetesan cairan infus Rayyan habis, aku membuka tablet kerjaku. Aku mulai membedah lembar demi lembar ilusi yang selama ini membesarkan ego Raka. Di layar yang menyala redup, terpampang jelas bagan kepemilikan aset yang rumit namun mutlak tak terbantahkan. Rumah bernilai 40 miliar di kawasan elit Dharma Wangsa itu secara legal terdaftar di bawah trust fund luar negeri, yang penerima manfaat tunggalnya adalah diriku. Perabotan mewah, koleksi jam tangan Rolex Raka, hingga tas branded langka yang disombongkan Ibu Dahlia, semuanya dibeli menggunakan kartu kredit korporat yang agunannya adalah lembar deposito murni atas namaku. Mata tajamku menelusuri deretan mutasi rekening yang Raka sembunyikan dengan sangat amatir. Ia mentransfer ratusan juta untuk biaya sewa apartemen Fiona, membelikan perhiasan mewah untuk wanita simpanannya itu dengan menggunakan dana operasional proyek yang sebenarnya adalah uangku. Setiap nominal yang keluar dari kas perusahaan langsung kucatat sebagai utang pribadi Raka yang tak termaafkan secara hukum. Raka benar-benar mengira dia adalah seorang raja yang berhasil membangun kekaisaran dengan kemampuannya sendiri. Pria brengsek itu sering menyuruhku untuk berkaca diri, karena aku dianggap terlalu bodoh dan hanya numpang hidup di bawah ketiaknya.
Sebuah kelancangan yang tak tahu malu dari pria yang modal awalnya untuk menyewa ruko sempit 5 tahun lalu kuberikan melalui mekanisme investor malaikat palsu. Ia tidak pernah sadar bahwa setiap udara finansial yang ia hirup sehari-hari disubsidi diam-diam oleh istri yang selalu ia anggap keset kaki. Kini, mereka tengah bermain-main dengan seekor naga yang baru saja terbangun dari hibernasinya. Menyiramkan air panas pada balita yang tak berdosa adalah sebuah deklarasi perang terbuka yang sangat bodoh. Ibu Dahlia mungkin merasa sangat bangga malam ini karena berhasil merendahkanku. Ia sama sekali tidak tahu bahwa dalam hitungan hari, status sosial palsu yang selalu diagungkannya itu akan membusuk menjadi sampah sejarah. Ia akan menyadari dengan tangisan darah bahwa tanpa aliran uang dari balik pakaian murah ini, ia hanyalah seorang nenek tua renta yang kehilangan harga diri. Aku menatap layar tabletku lekat-lekat, melihat grafik kekayaanku dari portofolio saham global yang terus menanjak tajam, sama sekali tak terpengaruh oleh nominal remeh yang dihabiskan Raka untuk mendanai selingkuhannya. Membayangkan wajah pucat pasi Raka kelak saat menyadari seluruh kekayaan ilusinya lenyap dalam satu jentikan jariku, memberikan capital gain berupa kepuasan batin yang jauh lebih memabukkan daripada lonjakan dividen saham manapun. Uang tidak pernah tidur. Dan malam ini aku memastikan bahwa kekuasaan finansial yang kumiliki akan menjadi algojo tak kasat mata bagi kehidupan mereka. Setiap rupiah yang telah mereka kuras dariku akan kutagih kembali beserta bunga kehancurannya. Biarkan Raka malam ini asyik bercumbu secara virtual dengan pelakor murahan itu tanpa beban. Biarkan Ibu Dahlia tertidur lelap di atas kasur ratusan juta miliknya, merasa nyaman sebagai nyonya besar yang tak tersentuh. Karena esok hari, jarum jam kematian finansial mereka berdua mulai berdetak menuju angka 0. Aku, sang eksekutor senyap, telah mengambil alih kemudi sepenuhnya. Mereka mengira telah berhasil membuangku ke sudut ruangan, padahal sesungguhnya mereka sendirilah yang sedang melangkah riang masuk ke dalam jebakan pemiskinan massal. Sebuah gubuk reot dengan atap yang bocor dan bau selokan yang menyengat sudah kunantikan di ujung jalan untuk menjadi rumah permanen mereka. Sebuah hunian yang sangat layak untuk parasit yang lupa pada tanah tempatnya berpijak menumpang hidup. Dan atas setiap tetes air mata Rayyan yang tumpah malam ini, aku bersumpah tidak akan memberikan ampunan, bahkan jika mereka merangkul kakiku dan memohon hingga kehabisan napas. Waktu pembantaian elegan ini baru saja dimulai. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika taksi yang membawaku dan Rayyan membelah keheningan kompleks perumahan elit Dharma Wangsa. Hujan badai semalam telah menyisakan genangan air di jalanan aspal yang mulus, memantulkan pendar lampu jalan yang temaram. Aku melangkah turun, mendekap erat tubuh kecil putraku yang kini tertidur pulas akibat pengaruh obat pereda nyeri. Kulit kakinya yang terbalut perban putih adalah monumen bisu dari kekejaman manusia-manusia yang mendiami rumah megah ini. Saat aku mendorong pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir setinggi 3 meter itu, aroma khas pengharum ruangan berharga fantastis langsung menyergap hidungku. Ironisnya, kemewahan ini kini hanya tercium seperti aroma kebusukan moral yang menyengat. Aku melangkah tanpa suara melintasi ruang keluarga yang megah. Di atas sofa kulit tempat insiden semalam terjadi, Raka tertidur dengan mulut sedikit terbuka. Ponsel pintar masih tergenggam lemah di tangannya. Layarnya menyala redup, menampilkan riwayat obrolan panjang dan foto seronok dari Fiona. Aku berdiri mematung di sana selama beberapa detik, mengamati suamiku sendiri. Tidak ada lagi debaran cinta, tidak ada lagi rasa hormat. Pria yang dulu kupilih dengan harapan akan menjadi nahkoda tangguh bagi keluarga kecil ini, ternyata tak lebih dari sekadar parasit berdasi yang menggerogoti kapal pesiarku dari dalam. Ia hanyalah aset beracun yang terus-menerus mendevaluasi harga diriku, dan aku tidak sabar untuk segera menghapusnya dari neraca kehidupanku secara total. Setelah membaringkan Rayyan di kamarnya yang hangat dan memastikan suhu tubuhnya stabil, aku menanggalkan daster lusuh yang semalaman menempel di tubuhku. Pakaian murahan ini telah menjalankan tugasnya dengan sempurna sebagai jubah penyamaran. Aku melangkah menuju ruang bacaku yang tersembunyi di balik rak buku besar di sayap kiri rumah. Ini adalah ruangan kedap suara berlapis baja yang bahkan Raka dan ibunya tidak pernah tahu eksistensinya. Disinilah identitas asliku bernaung. 3 layar monitor melengkung beresolusi tinggi menyala seketika saat aku memasukkan kode biometrik. Di atas kursi putar ergonomis ini,
Aku bukan lagi istri yang lemah dan selalu dituduh numpang hidup. Aku adalah sang eksekutor. Jari jemariku menari cepat di atas keyboard mekanik, meretas masuk ke dalam server pusat perusahaan yang secara teknis dipimpin oleh Raka. Sistem keamanan siber perusahaan itu dirancang sendiri oleh firma investasiku. Melewati lapis perlindungannya bagaikan berjalan santai di taman belakang rumah sendiri. Aku mulai mengeksekusi tahapan awal dari audit forensik bayangan yang semalam kuperintahkan kepada Pak Hermawan. Data mulai mengalir deras di layar monitor. Angka-angka, grafik, mutasi rekening, dan dokumen kontrak, semuanya telanjang di hadapan mata kalkulatifku yang membeku. Selama 5 tahun ini, aku sengaja membiarkan Raka mengelola sebagian kecil dari portofolio investasiku, memberinya panggung ilusi agar ia merasa seperti CEO sejati. Namun, data yang kini terpampang di layarku menunjukkan pengkhianatan yang jauh lebih masif dari sekadar ego laki-laki kelas 3. Mataku menyipit tajam saat menemukan anomali aliran kas keluar dari rekening utama korporat. Terdapat ratusan transaksi gelap yang disamarkan sebagai biaya operasional pemasaran dan dana representasi klien. Totalnya mencapai angka fantastis, 13 miliar rupiah dalam waktu kurang dari 8 bulan. Kemana larinya uang itu? Jawabannya meluncur mulus ke sebuah rekening atas nama Fiona. Sang pelakor murahan yang selama ini dengan bangga memamerkan gaya hidup sosialita instan di media sosialnya. Aku membuka rekam jejak digital rekening tersebut, menelusuri setiap tetes keringatku yang dihisap oleh lintah-lintah ini. Raka rupanya telah membelikan sebuah unit apartemen mewah di kawasan Senopati secara tunai, menyewa sebuah mobil sport Eropa edisi terbatas, dan mendanai puluhan transaksi liar di butik-butik desainer kelas dunia. Betapa menyedihkan melihat rincian pengeluarannya. Ia rutin menghabiskan puluhan juta hanya untuk perawatan kulit di klinik kecantikan eksklusif dan makan malam mewah di restoran fine dining, memesan sebotol anggur yang harganya setara dengan gaji tahunan seorang staf rendahan. Fiona, mantan SPG yang ambisius itu, benar-benar menikmati peran barunya sebagai permaisuri bayangan. Dalam setiap unggahan foto di Instagramnya, ia kerap kali menyindirku secara tersirat, menyebut dirinya sebagai wanita karir mandiri yang pantas mendampingi pria sukses, sembari memamerkan tas Hermes asli yang dibeli dengan uang hasil curian dari brankasku. Ia merasa telah menang, membayangkan dirinya sebentar lagi akan merebut tahta Nyonya Mahendra, mengusirku, dan hidup bahagia selamanya. Ia tidak tahu bahwa tahta yang ia incar terbuat dari tumpukan jerami kering yang kapan saja bisa kubakar menjadi abu. Aku tertawa pelan, tawa yang sangat kering, tanpa sedikit pun kehangatan. Sungguh sebuah komedi satir tingkat tinggi. Pria bodoh itu menjarah uang dari perusahaanku untuk membiayai wanita yang secara terbuka merendahkanku. Mereka berdua lupa bahwa dalam struktur kepemilikan saham berlapis perusahaan itu, aku memegang hak veto mutlak. Setiap pengeluaran di atas 1 miliar yang tidak memiliki justifikasi bisnis yang sah adalah bentuk penggelapan dana perusahaan, embezzlement. Dokumen-dokumen mutasi rekening ini bukan hanya bukti perselingkuhan murahan. Ini adalah amunisi hukum kelas berat. Setiap rupiah yang Raka curi untuk mendanai gaya hidup artifisial Fiona adalah benang tambahan yang kuanyam untuk merajut tali tiang gantungan mereka. Semakin banyak mereka mengambil, semakin berat beban utang yang akan mencekik leher mereka. Aku mengunduh seluruh bukti transfer, faktur palsu, dan riwayat obrolan mereka ke dalam sebuah flash drive terenkripsi berlapis. Ini adalah landasan utama untuk gugatan perdata yang akan memiskinkan mereka secara radikal. Aku memastikan bahwa Raka harus mengganti rugi setiap keping rupiah yang ia curi, dikalikan dengan penalti kerugian korporat yang akan memastikannya mati di dalam jeratan utang. Sementara aku sibuk merajut jerat hukum ini, notifikasi dari sistem perbankanku berbunyi nyaring. Ibu Dahlia baru saja menggunakan kartu kredit tambahannya untuk memesan paket liburan kapal pesiar ke Mediterania senilai 150 juta rupiah. Lagi-lagi, sistem autodebit dari rekening perwalianku menutupi transaksi haram tersebut tanpa kendala. Wanita tua yang semalam menyebut cucunya sendiri sebagai anak haram dan menyebutku sebagai benalu itu, tengah menikmati mimpi indahnya di atas darah dan air mata anakku. Nikmatilah liburan hayalanmu, Nyonya Dahlia. Gumamku perlahan sambil bersandar di kursi, menyentuh perban bayangan di lenganku.
Karena itu adalah transaksi terakhir yang akan pernah kau rasakan di dunia ini. Aku mengetikkan beberapa baris kode untuk menunda eksekusi pemblokiran kartu tersebut tepat 72 jam dari sekarang, bertepatan dengan malam perayaan ulang tahun perusahaan yang sedang disiapkan Raka secara besar-besaran. Di malam itu nanti, di depan semua kolega dan selingkuhannya, aku akan menjatuhkan kapak eksekusi. Aku akan melancarkan protokol likuidasi aset secara brutal. Raka akan dipecat dengan tidak hormat, asetnya disita, dan identitasnya akan dimasukkan ke dalam blacklist BI secara permanen. Mereka berdua, ibu dan anak yang sombong itu, beserta selingkuhannya, akan kutendang keluar dari istana ini dengan hanya pakaian yang menempel di badan. Mereka akan merasakan transisi instan yang menghancurkan tulang. Aku sudah memproyeksikan arsitektur penderitaan mereka, menjadi gelandangan tanpa arah yang terpaksa berdesakan di dalam sebuah gubuk reot di pinggiran kota, di mana udara setiap paginya hanya dipenuhi oleh bau selokan yang menguar tajam. Mereka akan membusuk perlahan menjadi sampah sejarah, hilang dari peredaran kaum elit yang selama ini mereka agungkan. Dan aku akan berdiri tegak menikmati capital gain dari kemerdekaanku yang absolut. Matahari kini mulai meninggi. Sinarnya menerobos masuk melalui celah kerai ruang kerjaku. Semua bukti telah terkumpul sempurna dan dikirim ke server pengacaraku. Fase persiapan senyap ini adalah bagian paling nikmat dari sebuah pembalasan. Menjahit kain kafan untuk musuhmu, sembari tersenyum melihat mereka dengan angkuh menari-nari mengukur baju tersebut. Cahaya fajar yang pucat menyusup malu-malu melalui celah tirai bludru tebal di kamar putraku, menggoreskan bayangan panjang di atas lantai kayu mahoni yang dingin. Ryan tertidur pulas. Napasnya teratur meskipun sesekali tubuh kecilnya menggeliat menahan ketidaknyamanan. Perban putih steril yang membalut kaki mungilnya akibat siraman air panas semalam terlihat sangat kontras dengan spray sutra gelap tempat ia berbaring. Aku berdiri di ambang pintu, menatap darah dagingku dengan keheningan yang mematikan. Tidak ada lagi sisa air mata di sudut mataku. Kesedihan telah lama menguap, digantikan oleh sebongkah es raksasa yang membekukan seluruh empati di dalam rongga dadaku. Pagi ini, aku dengan sengaja kembali mengenakan daster lusuh berwarna kusam yang sama, sebuah seragam kamuflase sempurna untuk menyembunyikan identitas sang eksekutor yang kini telah sepenuhnya mengambil alih kendali hidupku. Aku melangkah turun menapaki anak tangga pualam menuju ruang makan utama yang bermandikan cahaya lampu kristal. Aroma kopi Arabica impor dan roti panggang mentega memenuhi udara, menyajikan fatamorgana keharmonisan keluarga kelas atas yang sangat memuakan. Di ujung meja marmer, Raka duduk dengan angkuh. Ia sibuk mengancingkan manset kemeja desainer seharga puluhan juta. Setelan jas bespoke melekat sempurna di tubuhnya yang proporsional. Ia memancarkan aura seorang direktur utama yang merasa menguasai dunia, sama sekali tidak menyadari bahwa ia hanyalah sebuah aset beracun di dalam pembukuan finansialku yang sedang bersiap untuk dihapuskan selamanya. Di seberangnya, Ibu Dahlia tengah mengoleskan selai stroberi ke atas rotinya dengan gerakan lambat yang dibuat-buat elegan. Jubah sutranya berdesir pelan saat ia menatapku dengan tatapan merendahkan, seolah aku adalah serangga kotor yang merusak pemandangan sarapan mewahnya. Baguslah anakmu itu tidak menangis lagi pagi ini, cibir Ibu Dahlia tanpa menyembunyikan nada jijik di suaranya. Matanya yang tajam menelusuri penampilanku dari atas ke bawah. Kamu ini benar-benar tidak tahu diri. Suamimu bekerja keras siang malam mencari uang, dan kamu cuma bisa mondar-mandir di rumah pakai baju gembel seperti itu. Dasar perempuan benalu, bisanya cuma numpang hidup dan menghabiskan beras. Aku menundukkan kepala, membiarkan poni rambutku menutupi senyum sinis yang tanpa sadar terbentuk di sudut bibirku. Maaf, Bu. Ryan semalaman demam. Saya belum sempat berganti pakaian, jawabku dengan nada datar. Raka mendengus keras, meletakkan cangkir kopinya dengan kasar. Makanya, jadi ibu itu yang becus. Jangan bikin malu aku kalau sampai ada kolega bisnis yang tiba-tiba mampir. Aku ini sedang mengurus mega proyek. Jangan bebani kepalaku dengan urusan domestik yang remeh. Ia berdiri, meraih tas kerjanya, dan menyemprotkan parfum yang aromanya langsung menusuk saraf penciumanku. Itu adalah wangi parfum wanita, sisa dari percumbuannya dengan sang pelakor murahan semalam. Aku berangkat. Jangan tunggu aku makan malam.
Hati-hati di jalan. Sayang, jangan pikirkan parasit di rumah ini, fokus saja pada kesuksesanmu. Sahut Ibu Dahlia dengan senyum mengembang, seolah memberkati seorang raja yang hendak pergi berperang. Begitu punggung arogan Raka menghilang di balik pintu utama dan mobil SUV mewahnya melesat keluar gerbang. Aku mengangkat wajahku. Postur tubuhku yang tadinya membungkuk lemah, kini tegak lurus memancarkan otoritas absolut. Aku melangkah meninggalkan Ibu Dahlia yang masih asyik mengunyah sarapannya. Waktuku terlalu berharga untuk meladeni ilusi kebesarannya. Aku mengunci diri di dalam ruang kerjaku yang kedap suara dan berlapis baja. Markas besar tempat aku mengendalikan triliunan rupiah uang yang mengalir di urat nadi perekonomian. 6 monitor melengkung menyala serentak, menampilkan dashboard keuangan global dari portofolio investasiku yang tak berujung. Aku menekan tombol panggilan video terenkripsi. Wajah serius Pak Hermawan, pengacara korporat sekaligus algojo hukum kepercayaanku, langsung muncul di layar tengah. Selamat pagi, Nyonya Nadia. Sesuai instruksi Anda semalam, tim kami telah menginisiasi audit forensik tingkat tinggi terhadap seluruh sistem keuangan Mahendra Group. Lapor Pak Hermawan tanpa basa-basi, nadanya dipenuhi kehati-hatian yang penuh hormat. Kami menyisir setiap transaksi, setiap celah pajak, dan setiap aliran dana yang disembunyikan oleh suami Anda. Bagus. Berapa banyak darahku yang telah ia hisap untuk memuaskan berahinya? Tanyaku dingin. Jari jemariku mengetuk permukaan meja kaca dengan ritme berhitung. Laporannya jauh lebih kotor dari yang kita duga. Nyonya, dalam 8 bulan terakhir, Raka telah memanipulasi kas perusahaan hingga mencapai 18 miliar rupiah. Uang tersebut dicuci melalui vendor fiktif dan bermuara di 2 rekening pribadi atas nama Fiona. Apartemen, mobil mewah, hingga tagihan kartu kredit untuk liburan eksklusif. Semua bukti digital dan jejak mutasinya telah kami amankan secara rahasia dan kunci dengan ketat dalam server terenkripsi berlapis. Sebuah tawa pelan dan mematikan lolos dari bibirku. Raka benar-benar pria bodoh yang menggali kuburannya sendiri dengan sendok emas curian. Ia pikir ia bisa mengelabui sistem pengawasan keuangan yang dirancang oleh arsiteknya sendiri. Setiap rupiah yang ia curi adalah paku yang mengunci peti matinya sendiri. Gunakan kekuatan hak veto saya secara rahasia untuk membekukan persetujuan anggaran perusahaan mulai kuartal ini. Jangan biarkan dia mencium aroma kehancurannya sampai malam puncak perayaan itu tiba. Perintahku mutlak. Siapkan dokumen gugatan perdata yang paling agresif. Masukkan pasal penggelapan dana korporasi, manipulasi aset, dan penipuan terstruktur. Saya ingin kerugian perusahaan dituntut kembali 5 kali lipat dari nilai aslinya agar dia mati tercekik utang. Gugatan akan sangat tebal dan mematikan, Nyonya. Dengan bukti ini, proses likuidasi aset pribadi atas nama Raka akan berjalan sangat mulus di pengadilan. Dia tidak akan memiliki celah seujung kuku pun untuk bernapas. Pastikan juga mekanisme blacklist Bay sudah siap dilepaskan secara otomatis di detik yang sama saat surat gugatan itu didaftarkan. Tambahku, menatap tajam ke arah lensa kamera dengan sorot mata tanpa ampun. Aku tidak ingin dia bisa menyewa pengacara murahan sekalipun dengan meminjam uang dari rentenir di pinggir jalan. Sangat dipahami, Nyonya Nadia. Bagaimana dengan status kartu kredit Ibu Dahlia hari ini? Biarkan sistem autodebit itu tetap bernapas untuk beberapa hari ini. Biarkan dia memborong tiket kapal pesiarnya dan memamerkannya pada komunitas sosialita busuknya itu. Balasku sinis, membayangkan keruntuhan psikologis wanita tua itu. Semakin tinggi mereka merasa terbang di langit kemewahan ilusif ini, semakin hancur berantakan tulang-tulang mereka saat aku membantingnya ke realitas yang keras nan brutal. Aku memutus sambungan video dan bersandar di kursi kulitku. Layar monitor di depanku menampilkan rekam jejak digital Fiona yang tengah memamerkan tas mewahnya. Mereka bertiga saat ini tengah berpesta di atas penderitaanku, tertawa di atas tumpukan uang yang mereka pikir tak terbatas. Namun, mereka buta bahwa kandang emas yang mereka nikmati ternyata memiliki pintu jebakan mematikan yang kuncinya selalu berada di tanganku. Aku tidak sabar melihat wajah pongah Raka hancur lebur saat menyadari dirinya berubah menjadi gelandangan cacat finansial. Aku menantikan momen di mana Ibu Dahlia yang gila hormat itu menyeret koper bututnya menangis menuju sebuah gubuk reot di sudut kumuh kota.
Ia akan dipaksa menghabiskan sisa umur rentanya dengan menghirup bau selokan yang pekat setiap pagi. Mereka tidak lebih dari sekadar sampah sejarah yang akan segera kusapu bersih. Pembalasan ini bukan sekadar soal uang. Ini adalah mahakarya seni kehancuran yang akan memberikanku capital gain berupa kepuasan absolut. Audit senyap ini telah mengunci takdir mereka ke dalam neraka tak berujung. Ruang tamu utama rumah berarsitektur Mediterania ini sejenak berubah menjadi panggung sandiwara komedi yang sangat menjijikan. Tepat pada pukul 2 siang, Ibu Dahlia telah mengubah area privatku menjadi arena pameran kesombongan dengan mengundang belasan anggota arisan sosialita kelas atas. Aroma parfum mahal yang saling bertabrakan menguar tajam di udara, bercampur dengan denting cangkir teh porselen fine bone Cina seharga puluhan juta rupiah yang sengaja ia keluarkan dari lemari kaca. Aku berdiri diam di ambang pintu geser pembatas dapur kotor, sengaja membiarkan tubuhku dibalut oleh daster lusuh yang pudar warnanya. Aku mengamati mereka bagaikan seorang ilmuwan yang sedang meneliti sekumpulan serangga di dalam stoples kaca. Ibu Dahlia duduk di tengah sofa bludru impor, memamerkan kalung berlian keluaran terbaru dan tiket liburan kapal pesiar ke Eropa yang baru saja ia pesan. Raka memang anak yang luar biasa, pamer Ibu Dahlia dengan suara nyaring yang sengaja dikeraskan agar menembus gendang telingaku. Dia membelikan saya tiket kapal pesiar VIP ini hanya dengan 1 kali gesek. Dia bilang, "Ibu pantas mendapatkan dunia." Beruntung sekali Raka itu anak yang cerdas dan mandiri, tidak seperti benalu yang hanya tahu cara numpang hidup dan menghabiskan hartanya di rumah ini. Gelak tawa sinis dan tatapan merendahkan dari teman-temannya langsung menghujaniku. Mereka menatapku seolah aku adalah noda lumpur di atas permadani sutra mereka. Aku hanya menunduk dalam kepalsuan yang terkalibrasi sempurna, menyembunyikan senyum sedingin es yang mulai merekah di bibirku. Mereka memuja sebuah fata morgana. Mereka tidak tahu bahwa setiap teguk teh mahal yang mengalir membasahi kerongkongan mereka, dibeli menggunakan kartu kredit korporasi yang agunannya adalah portofolio saham pribadiku. Ibu Dahlia hanyalah parasit renta yang sedang menari di atas bom waktu. Sebentar lagi, tawa angku itu akan berubah menjadi jeritan histeris saat ia menyadari takdirnya yang akan berakhir sebagai gelandangan cacat finansial. Ia akan segera berkenalan dengan lantai tanah di gubuk reot dan terbangun setiap pagi oleh bau selokan yang akan mengingatkannya pada betapa busuknya kesombongan yang ia pelihara hari ini. Aku berbalik meninggalkan kerumunan sirkus itu tanpa sepatah kata pun. Langkahku bergerak cepat menuju ruang kerjaku yang kedap suara di sayap kiri rumah. Saat pintu baja berlapis panel kayu itu tertutup dan terkunci dengan pindai retina, sosok istri tertindas itu lenyap, digantikan secara total oleh sang eksekutor tanpa ampun. 3 layar monitor menyala, memantulkan cahaya biru ke wajahku yang kaku. Aku membuka dashboard perbankan internasional yang memegang kendali atas setiap sen yang mengalir dalam nadi Mahendra Group. Raka dan perusahaannya adalah aset beracun yang telah terlalu lama mencemari neraca keuanganku. Kini, saatnya untuk melakukan amputasi massal. Mataku tertuju pada notifikasi terbaru dari mutasi kartu kredit platinum perusahaan. Raka, pria arogan yang merasa dirinya adalah dewa korporat, baru saja membooking 2 tiket penerbangan kelas 1 ke Maldives dan Presidential Suite di sebuah resor air untuk minggu depan. Ia berencana membawa Fiona, sang pelakor murahan yang haus validasi itu, untuk merayakan kesuksesan perusahaan. Sungguh romantis. Ia menggunakan uang curian dari kas yang secara fundamental adalah uang darahku, untuk membiayai petualangan kotornya. Setiap detail transaksi, setiap nominal, kutarik paksa ke dalam server enkripsi pribadiku untuk mempertebal draft gugatan perdata yang sedang disusun oleh Pak Hermawan. Aku menekan intercom aman ke meja pengacaraku. "Pak Hermawan, proses pergantian nama aset utama. Berikan statusnya." "Semua dokumen telah rampung 5 menit yang lalu, Nyonya Nadia," lapor suara serak dan tegas dari seberang sana. "Sertifikat rumah mewah di Dharma Wangsa ini, 4 unit mobil Eropa, dan 2 tanah komersial di Sudirman telah resmi dipindahkan kepemilikannya 100% ke dalam blind trust fund luar negeri milik Anda. Secara teknis dan legal, sejak detik ini, Raka Mahendra berdiri di rumah itu sebagai tamu tanpa undangan. Ia tidak memiliki 1 sentimeter pun hak atas properti yang ia tinggali." "Luar biasa," bisikku puas.
Merasakan adrenalin kemenangan mulai mengalir di nadiku. Sekarang, eksekusi protokol pemutusan urat nadi. Aku akan menggunakan hak veto absolutku di dalam Dewan Direksi Bayangan untuk melucuti seluruh akses keuangannya. Masukkan namanya ke dalam sistem prapersetujuan untuk blacklist BI. Begitu laporan audit forensik meledak di malam perayaan perusahaannya lusa, aku ingin profil keuangannya ditandai merah secara nasional. Tidak ada KPR, tidak ada kredit usaha, tidak ada celah untuk bernapas. Sistem perbankan akan mencekiknya. Nyonya, dia tidak akan bisa membeli tiket bus antar kota tanpa penolakan dari sistem kredit. Tanganku bergerak lincah di atas keyboard, mengakses gerbang perbankan pribadi yang selama ini menyusui keluarga pengkhianat ini. Mataku membeku pada deretan angka yang merupakan limit kartu kredit Ibu Dahlia dan Raka. Selama bertahun-tahun, aku menyetel mekanisme otomatis untuk melunasi tagihan mereka. Tapi hari ini, kebaikan semu itu berakhir. Dengan satu tarikan napas panjang yang syarat akan kalkulasi mematikan, aku mengeklik tombol terminasi. Protokol autodebit dinonaktifkan secara permanen. Kartu kredit tanpa limit yang menjadi sumber oksigen kesombongan Ibu Dahlia kini tak lebih dari sepotong plastik mati berlogo ban. Aku mengatur sistem untuk menahan notifikasi penolakan hingga transaksi berikutnya terjadi. Besok, ketika Ibu Dahlia mencoba membayar sisa tagihan tiket kapal pesiarnya, atau ketika Raka mencoba menggesek kartu untuk membelikan tas berlian bagi selingkuhannya, mesin edisi itu akan berteriak memberikan penolakan yang memalukan. Urat nadi finansial mereka telah terpotong rapi, namun mereka masih belum menyadari bahwa darah mereka sedang mengucur deras hingga habis. Proses likuidasi aset dan pencabutan hak ini adalah sebuah mahakarya. Aku menghitung setiap potensi kerugian yang kudapatkan selama 5 tahun terakhir, dan mengonversinya menjadi tuntutan gugatan perdata senilai 25 miliar rupiah atas nama penipuan korporasi. Raka bukan hanya akan jatuh miskin, ia akan dihancurkan hingga menyentuh dasar kerak bumi, berubah menjadi sampah sejarah yang tak akan pernah bisa bangkit lagi. Setiap keringat dan air mata yang jatuh dari mata Rayyan semalam akan kubayar lunas dengan capital gain berupa penderitaan absolut yang akan mereka jalani seumur hidup. Aku menyandarkan punggungku ke kursi kulit ergonomis, memejamkan mata dan menikmati keheningan ruangan berlapis baja ini. Di luar sana, di ruang keluarga, tawa arisan Ibu Dahlia masih terdengar lamat-lamat. Tawa itu terdengar begitu menyedihkan sekarang. Mereka menari dan berpesta di ujung jurang, buta terhadap kenyataan bahwa tanah di bawah kaki mereka telah sepenuhnya kutarik. Sebuah benalu tidak akan bisa bertahan hidup setelah inangnya menyuntikkan racun langsung ke dalam jaringannya. Besok malam adalah puncak perayaan ulang tahun perusahaan Mahendra Group. Sebuah pesta akbar yang dirancang Raka untuk memamerkan kejayaannya di hadapan kolega dan musuh-musuh bisnisnya. Ia bahkan dengan berani merencanakan untuk membawa Fiona sebagai pendamping resminya, perlahan-lahan menyingkirkan keberadaanku. Aku tersenyum sangat tipis. Malam itu akan menjadi panggung eksekusi yang sangat spektakuler. Aku akan menghadiri pesta itu bukan sebagai istri malang dalam balutan pakaian murahan, melainkan sebagai sang pemilik sah dari nyawa dan harga diri mereka. Aku mematikan layar monitor, menyisakan kegelapan yang menenangkan di dalam ruang kerja. Sang naga telah selesai mengatur posisi setiap bidak catur di atas papan permainan. Kini, yang tersisa hanyalah melangkah keluar, menyeduh secangkir teh panas, dan menunggu bom waktu finansial ini meledak, mencabik-cabik sisa-sisa terakhir dari ilusi kehidupan sempurna yang mereka agungkan. Sore itu, langit Jakarta merona jingga seolah menyambut akhir dari sebuah era kepalsuan di dalam istana bergaya Mediterania ini. Aku berdiri di depan jendela kaca setinggi langit-langit di ruang kerjaku yang tersembunyi, memegang sebuah map kulit tebal bersegel merah yang baru saja diantarkan oleh kurir khusus dari kantor Pak Hermawan. Di dalam map itu, terbaring deretan kertas bersejarah yang telah ditandatangani dan dilegalisasi. Surat pemberhentian tidak hormat Raka Mahendra, dokumen pemindahan seluruh aset ke dalam trust fund, dan draft tebal gugatan perdata senilai 25 miliar rupiah. Aku menelusuri lembar demi lembar dokumen tersebut dengan ujung jariku. Setiap halaman adalah mahakarya hukum yang dirancang khusus untuk memutilasi hak finansial Raka tanpa anestesi.
Aku telah mengatur seluruh struktur kepemilikan anak perusahaan di dalam portofolio investasiku sedemikian rupa sehingga posisi direktur utama yang ia banggakan tak lebih dari sekadar jabatan karyawan kontrak biasa. Dokumen itu menyertakan klausul fatal yang memberikan wewenang penuh bagiku, berbekal hak veto mutlak, untuk memecatnya tanpa pesangon sepeser pun, serta menyita seluruh aset yang diklaim sebagai miliknya untuk menutup kerugian korporat. Pria arogan itu terlalu bodoh dalam hal hukum dan finansial untuk menyadari bahwa setiap tanda tangannya di masa lalu adalah tali kekang yang kini siap mencekik lehernya. Aku berjalan perlahan menuju sebuah lukisan repro Starry Night yang tergantung di dinding utara. Dengan satu sentuhan di balik bingkainya, sebuah panel baja bergeser mundur, menampakkan brankas tersembunyi berteknologi biometrik yang kerahasiaannya tak pernah tertembus. Aku memasukkan map itu ke dalamnya, menyimpannya berdampingan dengan flash drive kecil berisi rekaman mutasi aset beracun dan bukti penggelapan yang Raka lakukan bersama selingkuhannya. Mereka berdua sama-sama buta, gagal menyadari bahwa aku, sang arsitek kehidupan ini, tidak hanya membangun rumah megah ini, tetapi juga memasang perangkap maut di setiap pilar yang menopangnya. Setelah mengunci brankas, aku menarik napas panjang dan melenyapkan sisa-sisa terakhir dari emosi kemanusiaanku. Aku menanggalkan gaun sutra rumahanku dan kembali mengenakan daster lusuh berwarna kusam andalanku. Senjata utamaku malam ini bukanlah konfrontasi emosional, melainkan keheningan, ketenangan yang mematikan. Aku melangkah keluar dari ruang kerja dan menuruni tangga pualam, tepat saat pintu utama terbuka lebar. Raka melangkah masuk dengan aura kemenangan yang menyilaukan, diikuti oleh Ibu Dahlia yang baru saja pulang dari salon eksklusif. Raka mengenakan setelan jas abu-abu perak pesanan khusus, tampak begitu angkuh dan merasa tak terkalahkan. Besok adalah perayaan hari jadi perusahaannya, dan ia tampak seperti komandan yang siap merayakan penaklukan dunianya. Ia tidak tahu bahwa Dewan Direksi Bayangan yang kukuasai telah secara resmi mencabut jabatannya dan menjadikannya pengangguran sejak pukul 10 pagi tadi. "Heh, perempuan malas," tegur Ibu Dahlia begitu melihatku berdiri di dasar tangga. Aroma bahan kimia rambut dan parfum tajamnya langsung menusuk udara ruangan. "Kamu tidak membersihkan ruang tamu? Besok anakku akan merayakan hari paling bersejarah di perusahaannya. Dan rumah ini harus bersih dari auramu yang membawa sial." "Ibu benar," timpal Raka sambil melonggarkan dasinya dengan arogansi yang kental. Ia menatapku dari atas ke bawah dengan raut wajah jijik yang tak ditutupi. "Nadia, besok malam kamu diam saja di rumah bersama Ryan. Jangan berani-berani menampakkan wajah kusammu di ballroom hotel. Aku tidak mau kolega bisnisku melihat istri direktur utama berpenampilan seperti gembel pinggiran. Kehadiranmu hanya akan merusak citraku di depan para investor besar." Kelucuan dari kalimatnya nyaris membuat tawaku meledak di tempat. Investor besar? Ia sama sekali tidak sadar sedang merendahkan satu-satunya investor yang selama ini menyuntikkan napas pada perusahaan lumpuhnya itu. "Tentu saja, Mas," jawabku dengan nada suara yang begitu datar dan patuh. "Aku akan tetap di sini." "Bagus. Setidaknya kamu masih sadar diri," desis Raka. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan ponselnya, mengetik pesan sambil tersenyum simpul. Senyum menjijikan yang selalu ia tunjukkan saat bertukar pesan dengan Fiona, si pelakor murahan yang merasa sebentar lagi akan dinobatkan menjadi Nyonya Mahendra yang baru. "Dengar ya, Nadia." Ibu Dahlia melangkah maju, menunjuk tepat ke depan hidungku dengan telunjuk keriputnya yang dihiasi cincin permata tebal. "Selama kamu numpang hidup di rumah mewah ini, kamu harus tahu batasanmu. Kamu itu cuma benalu tak berguna yang beruntung dikasihani oleh anakku. Jangan pernah mencampuri urusan bisnisnya, dan jangan pernah sekalipun membantah perintahku. Mengerti?" Aku menatap bola mata wanita tua itu tanpa gentar. Di balik tatapan tajamnya, aku melihat kekosongan yang sangat menyedihkan. Ia merasa menguasai dunia, padahal mesin pencetak uang yang selama ini menopang kesombongannya telah kumatikan secara permanen. Ia tidak tahu bahwa pemotongan saldo otomatis alias auto debit dari perwalianku telah terputus total. Besok, saat ia mencoba memamerkan kekayaannya di butik atau kafe elit, sistem perbankan akan meludahkan kertas penolakan yang akan menelanjangi kemiskinan aslinya di depan umum. "Saya sangat mengerti, Bu," balasku dingin,
membiarkan keheningan menguasai jeda di antara kami. Ketenanganku malam ini adalah wujud penghinaan tertinggi yang sayangnya terlalu abstrak untuk dipahami oleh kapasitas otak mereka. Mereka berdua, ibu dan anak, sama-sama menari di atas fata morgana kebesaran yang mereka ciptakan sendiri. Aku mundur selangkah, memberi jalan kepada mereka berdua untuk naik ke lantai atas. Aku bisa merasakan tekstur marmer impor dari Italia di bawah telapak kakiku saat menatap punggung mereka menjauh. Pualam yang mengkilap ini, pilar-pilar megah bergaya Korintian, dan lampu gantung kristal Bohemia yang berkilau di atas sana, semuanya tegak berdiri berkat kucuran danaku. Kontras yang luar biasa akan segera tercipta dalam waktu kurang dari 24 jam. Sang eksekutor di dalam kepalaku mulai merekam detik-detik terakhir kejayaan mereka. Para parasit ini mengira mereka aman. Lusa, kemewahan ini akan sirna, digantikan secara paksa oleh lantai semen retak di sebuah gubuk reot di kawasan pinggiran yang kumuh. Udara berpendingin sejuk ini akan berganti dengan udara pengap yang membawa bau selokan menghitam di depan pintu kontrakan murah mereka. Keringat lengket, gigitan nyamuk, dan cibiran tetangga akan menjadi hukuman fisik yang menyertai kebangkrutan absolut mereka. Besok malam, di bawah kilauan lampu sorot ballroom dan denting gelas sampanye, aku akan merobek tirai ilusi itu secara barbar. Aku akan melepaskan hasil audit forensik dan mengeksekusi likuidasi aset tepat di hadapan mata ratusan kolega elit kota. Aku akan memastikan nama Raka terkunci kuat di blacklist BI, menjadikannya narapidana dan cacat secara perbankan seumur hidupnya. Mereka akan diusir sebagai gelandangan tanpa pesangon, jatuh berdebum dari langit menjadi sampah sejarah yang paling hina. Dan saat badai itu reda, aku akan berdiri kokoh di atas reruntuhan hidup mereka, murni menikmati capital gain dari kemenangan finansial dan kebebasan mutlakku. Raka mengira aku akan meringkuk menangis dengan pakaian kusam ini di sudut rumah. Oh, suamiku yang bodoh. Aku akan datang, dan pesta kejayaan terbesarmu besok malam akan kubah paksa menjadi upacara pemakaman yang paling memalukan bagi harga diri dan masa depanmu. Malam ini, rumah megah berarsitektur Mediterania milikku telah disulap menjadi panggung opera kemunafikan berskala masif. Pesta perayaan Hari Jadi Mahendra Group yang kelima digelar dengan tingkat pemborosan yang nyaris melampaui batas kewarasan. Di halaman depan, barisan mobil sport dan sedan mewah para tamu VIP terparkir sangat rapi. Di dalam ballroom mini rumah ini, lampu gantung kristal Bohemia memancarkan pendar keemasan yang jatuh sempurna di atas gaun-gaun sutra dan setelan bespoke para kolega bisnis. Alunan musik jazz klasik mengalun lembut, menyamarkan desisan ketamakan yang menguar dari senyum palsu dan denting gelas sampanye Dom Perignon yang terus berdenting. Dari atas balkon remang lantai 2, aku berdiri tak kasat mata, menatap lautan manusia di bawah sana dengan keheningan seorang eksekutor. Aku menghitung dalam diam. Catering eksklusif fusion Eropa segar, hingga souvenir berbalut emas murni untuk para direksi, semuanya menelan biaya lebih dari 1 miliar rupiah. Raka benar-benar membakar uang dengan penuh sukacita, tidak sadar bahwa setiap keping rupiah yang ia hamburkan malam ini telah tercatat rapi dalam audit forensik sebagai tambahan gugatan perdata yang akan memiskinkannya secara permanen. Mataku menyipit dingin saat menangkap sosok Raka di pusat ballroom. Suamiku itu tampak bersinar, menerima pujian dan jabat tangan dari para investor bodoh yang masih mengira perusahaannya memiliki profitabilitas yang sehat. Namun, yang membuat pemandangan ini semakin menjijikan adalah siapa yang berdiri tepat di sisinya. Tuna, sang pelakor murahan itu hadir dengan gaun bakles merah menyala yang melekat sangat ketat. Ia menempel pada lengan Raka bagaikan parasit haus darah yang ketakutan kehilangan inangnya. Dengan senyum penuh kemenangan, Fiona bertingkah seolah ia adalah nyonya sah di istana ini, memerintah para pelayan catering untuk mengisi ulang gelas para tamu. Raka membiarkannya, bahkan sesekali mencium pipi wanita itu secara terbuka. Sebuah pengkhianatan vulgar yang sengaja dipertontonkan di dalam rumahku sendiri. Di sudut lain, Ibu Dahlia tengah dikelilingi oleh para sosialita teman arisannya. Wanita tua itu tertawa terbahak-bahak, memamerkan kalung berliannya dan bercerita tentang betapa briliannya putra tunggalnya. Ia benar-benar hidup dalam euforia halusinasi, lupa bahwa ia hanya ibu dari pria brengsek yang numpang hidup di atas punggung wanita yang sering ia sebut sebagai benalu miskin.
Ibu Dahlia terus membual bahwa menantunya yang malang itu tengah mengurung diri di kamar, karena malu dengan penampilannya yang kampungan. Aku berbalik meninggalkan balkon, melangkah kembali menuju kamar utama yang luas. Di depan cermin rias raksasa bergaya Victoria, aku menatap pantulan diriku untuk terakhir kalinya. Aku memegang ujung daster lusuh berwarna kusam yang selama ini menjadi seragam penyamaran utamaku. Dengan satu gerakan kuat yang syarat akan kepuasan, aku merobek kain murahan itu dan melemparkannya ke keranjang sampah. Masa untuk berpura-pura menjadi istri lemah, patuh, dan tak berdaya telah resmi berakhir. Waktu kematian finansial mereka sudah tiba. Malam ini, aku mengenakan gaun malam rancangan haute couture berwarna hitam legam yang melambangkan keanggunan sekaligus kedukaan bagi masa depan cerah mereka. Kain sutra berkualitas tinggi itu memeluk tubuhku dengan siluet asimetris yang tajam dan tak tertembus. Aku memoleskan lipstik berwarna marun gelap yang mengesankan otoritas tinggi, menarik rambutku ke atas dalam gelungan aristokratis. Perhiasan terakhirku bukanlah berlian mencolok seperti milik Ibu Dahlia, melainkan sebuah jam tangan Patek Philippe vintage, simbol bahwa akulah yang mutlak mengendalikan waktu di ruangan ini. Ketika aku melangkah keluar dan mulai menuruni anak tangga polam utama, suara ketukan hak tinggi sepatu Christian Louboutinku bergema keras, memecah alunan musik kuartet dawai. Satu persatu kepala mulai menoleh ke atas. Pendar cahaya kristal jatuh menerangi wajahku, menciptakan aura dominasi absolut yang langsung membekukan udara di dalam ballroom. Suasana mendadak hening total. Tawa riuh Ibu Dahlia tercekik kaku di tenggorokannya. Gelas sampahnya di tangan Raka nyaris tergelincir jatuh. Wajahnya memucat-pucat pasi melihatku turun dengan penampilan yang belum pernah ia lihat selama 5 tahun pernikahan kami. Fiona menatapku dengan mata terbelalak. Rahangnya mengeras karena gaun merah murahannya mendadak terlihat seperti kain lap lantai dibandingkan dengan auraku. "Nadia?" desis Raka. Suaranya bergetar antara keterkejutan dan kepanikan yang tertahan. Ia berlari panik menghampiriku di ujung anak tangga terbawah, berusaha menutupi keringat dinginnya dengan senyum kaku di hadapan para tamunya. "Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah sudah kubilang untuk diam di atas bersama Ryan? Kenapa kamu berpakaian seperti ini?" Aku tidak mundur 1 inci pun saat Raka mencoba memegang lenganku. Dengan gerakan halus namun setajam silet, aku menepis tangannya yang kotor, seolah ia adalah kotoran yang sangat menjijikan. Aku meluruskan postur tubuhku, menatap tepat ke dalam manik matanya dengan kebekuan seorang psikopat finansial. "Tentu saja aku harus turun, Raka." Suaraku mengalun sangat tenang, bening, namun memiliki resonansi yang membuat seluruh tamu di ballroom ini menahan napas. Sangat tidak sopan jika pemilik asli dari bangunan ini, sekaligus pemodal tunggal dari pesta rendahan ini, tidak memberikan sambutan hangat untuk para tamu undangan. "Apa maksudmu, perempuan gila?" Ibu Dahlia menerobos maju barisan tamu, tak mampu menahan mulut bisanya. Wajahnya merah padam karena amarah dan rasa sangat dipermalukan. "Ini rumah anakku. Ini pesta perusahaan anakku. Jangan berani buat malu kami. Dasar benalu tidak tahu diri. Kembali ke atas kamarmu sekarang." Aku memiringkan kepalaku sedikit, menatap Ibu Dahlia dengan tatapan iba palsu yang sangat mematikan. "Menyedihkan. Anda begitu bangga memuja sebuah ilusi, Nyonya Dahlia." Menggonggong keras mempertahankan suatu hal yang bahkan tidak pernah menjadi milik Anda. Aku menoleh kembali kepada Raka, merogoh sebuah mikrofon nirkabel dari tangan pembawa acara yang membeku di dekatku, lalu menghidupkannya. Suaraku kini bergema lantang ke setiap sudut ruangan. "Selamat malam, hadirin sekalian." Sapaku dengan keanggunan aristokratis. "Selamat datang di kediaman pribadi saya. Nama saya Nadia Pramudia. Saya bukan hanya sekadar istri bodoh dari pria yang selama ini kalian kenal sebagai direktur utama yang brilian ini. Saya adalah pemegang saham mayoritas absolut dari Mahendra Group, dan penyandang dana utama dari portofolio investasi rahasia yang membuat perusahaan brengsek ini bisa bernapas." Kasakusuk keterkejutan langsung meledak seketika di seluruh penjuru ruangan. Beberapa investor besar mulai mundur sambil saling berbisik. Wajah mereka menegang menyadari badai pergolakan korporasi yang sedang terjadi tepat di depan mata kepala mereka. "Omong kosong. Hentikan ini."
Nadia, kamu pasti mabuk, bentak Raka panik, mencoba merebut paksa mikrofon dari tanganku. Namun, dua orang petugas keamananku yang berseragam hitam legam, yang telah kuperintahkan bersiap sejak sore, langsung melangkah cepat ke depan, memelintir tangan Raka ke belakang punggungnya dan memaksanya berlutut dengan keras di atas lantai marmer. "Lepaskan suamiku!" teriak Fiona histeris. Berlari dengan canggung menggunakan hak tingginya mencoba menyelamatkan Raka yang sudah tak berdaya. Namun, satu tatapan matiku langsung menghentikan langkah kaki rapuhnya seketika. "Suamimu!" Aku mendeci sinis, berjalan sangat pelan mengitari tubuh Raka yang meronta-ronta di bawah tekanan lutut penjagaku. Dia bahkan bukan seorang laki-laki yang mandiri. Dia hanyalah pencuri. Raka telah memanipulasi kas perusahaan untuk mendanai gaya hidup pelakor murahan sepertimu. Uang senilai 18 miliar rupiah telah dihabiskan untuk membeli apartemen mewahmu, mobil eksklusifmu, dan menutupi semua kegagalan otak bisnisnya. Aku menunduk tajam, mendekatkan wajahku ke wajah Raka yang kini berpeluh deras penuh ketakutan. Sebagai pemegang hak veto absolut, pagi tadi, saya telah mengeksekusi surat pemberhentian tidak hormat Anda. Mulai detik ini, Anda resmi menjadi pengangguran berutang. Kamu tidak bisa melakukan ini secara legal. Aku yang membangun semuanya. Raung Raka putus asa. Wajah pangerannya hancur lebur lekat di hadapan para kolega yang kini menatapnya dengan penuh rasa jijik. "Kamu hanya membangun kebohongan palsu," bisikku telak ke telinganya. "Proses likuidasi aset dan sistem autodebit palsu kalian telah aku bunuh secara permanen. Identitasmu kini terkunci abadi di dalam sistem blacklist BI." Aku berdiri tegak, menatap jijik ke arah Ibu Dahlia dan Fiona yang kini gemetar merinding pucat pasi. Tidak ada lagi tawa sombong dan kilauan arogansi. Aset beracun ini akhirnya telah kuhancurkan tepat di sarang mereka sendiri. Dalam beberapa jam singkat ke depan, mereka bertiga hanya akan mampu memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup di sebuah gubuk reot di sudut kota, diusir paksa ke tengah kegelapan malam sebagai gelandangan. Udara pekat dari bau selokan perlahan sudah memanggil takdir mereka. Malam ini, mereka resmi bermutasi menjadi sekumpulan sampah sejarah, hancur lebur di bawah kakiku demi capital gain dari pembalasan finansial paling sempurna. Sorotan lampu kristal di ballroom mini itu seolah menjadi saksi bisu bagi pertunjukan kehancuran yang paling memuaskan sepanjang sejarah hidupku. Raka masih tersungkur di lantai marmer. Wajahnya yang tadi angkuh kini tampak seperti lembaran kertas lusuh yang diremas-remas oleh ketakutan yang luar biasa. Para tamu undangan, yang beberapa saat lalu sibuk menyesap sampanye dan memuji kesuksesan semu Raka, kini berdiri mematung. Mereka adalah saksi hidup bagi sebuah kejatuhan yang sangat instan. Aku melangkah mendekati Raka. Gaun malamku yang berwarna hitam legam terseret dengan anggun di atas marmer, memberikan kesan seorang ratu yang sedang meninjau tumpukan sisa-sisa pertempuran. "Pak Yanto." Suaraku memecah keheningan ruangan dengan nada yang begitu dingin hingga mampu membekukan udara di dalam ballroom. "Seret mereka keluar dari properti ini sekarang juga. Saya tidak ingin melihat wajah-wajah parasit ini berada di rumah saya 1 menit pun lebih lama." "Tunggu, Nadia. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu." Raka berteriak histeris. Suaranya parau dan pecah. Benar-benar kehilangan wibawa sebagai direktur utama yang disegani. Ia mencoba merangkak maju. Namun penjaga keamananku, yang memang dibayar dari uangku sendiri, dengan kasar menarik rahjas mahalnya dan memaksanya berdiri tegak. Ibu Dahlia, yang tadi tampak begitu angkuh dengan perhiasan berliannya, kini tampak benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia menjerit melengking, berusaha meraih tas Hermesnya yang terjatuh di lantai. "Saras, kamu gila. Ini rumahku. Kamu hanya benalu yang beruntung bisa tinggal di sini. Kamu tidak bisa mengusirku." Teriaknya dengan wajah yang sudah tidak karuan karena riasan yang luntur oleh keringat dingin. Ia mencoba menyerangku dengan kuku-kukunya yang panjang, namun sebelum ia sempat mendekat, seorang satpam bertubuh tegap menahannya dengan satu tangan. Fiona, di sudut ruangan, hanya bisa terdiam membatu. Ia sudah tidak memiliki keberanian lagi untuk menyeringai. Pakaian merah menyalanya yang mencolok kini hanya membuatnya terlihat seperti badut yang tertangkap basah sedang mencuri. Ia gemetar hebat,
Menyadari bahwa semua akses ke apartemen mewah dan mobil sport yang ia banggakan telah diputus secara sepihak oleh sistem perbankan yang baru saja kuberikan instruksi untuk membekukannya. Aku mendekat ke arah mereka bertiga, berdiri tepat di depan Raka. Raka, kamu bukan suami. Kamu adalah aset beracun yang telah menguras habis kesabaranku. Ibu Dahlia, Anda bukan mertua. Anda hanyalah orang asing yang numpang hidup dan memakan hak yang bukan milik Anda. Dan kamu, Fiona, kamu hanyalah pelakor murahan yang tak akan pernah bisa membeli kelas dengan uang curian. Dengan isyarat tangan yang cepat, tim pengamanku mulai bergerak. Mereka menyeret Raka keluar dengan sangat kasar, membiarkan tubuh pria itu terseret di atas lantai pualam yang dingin. Ibu Dahlia berteriak histeris saat koper-koper mahalnya dilempar paksa dari balkon lantai 2 hingga berhamburan di halaman depan. Fiona menangis meraung-raung, mencoba menahan pegangan satpam yang membawanya menuju gerbang besi tinggi yang kini tertutup rapat bagi mereka selamanya. Ingat satu hal, teriakku saat mereka sudah berada di area teras. Besok pagi, tim hukum saya akan memastikan kalian tidak memiliki akses ke properti ini lagi. Jangan coba-coba kembali, atau saya akan memastikan polisi menjemput kalian atas tuduhan pembobolan. Aku berbalik meninggalkan mereka di bawah guyuran hujan yang baru saja kembali turun dengan derasnya. Pintu baja utama rumah ini kututup dengan bunyi dentuman keras yang terdengar seperti lonceng kematian bagi kehidupan mewah mereka. Dari balik lubang intip, aku melihat mereka meringkuk di bawah derasnya hujan, memeluk koper-koper kotor yang isinya berantakan di atas tanah becek. Inilah awal dari kehidupan baru mereka. Sebuah dunia di mana tidak ada lagi kartu kredit unlimited, tidak ada lagi fine dining, dan tidak ada lagi rasa hormat yang bisa mereka beli dengan uang curian. Aku tidak lagi merasa kasihan. Perasaan itu sudah mati dan dikuburkan sejak semalam, saat air panas itu menyentuh kulit Ryan. Aku berjalan menuju ruang tamu utama yang kini terasa lega, jauh dari aroma parfum murahan dan kebohongan yang menjijikan. Aku meraih ponselku dan mengirim pesan singkat kepada Pak Hermawan. Selesai. Pastikan mereka terisolasi sepenuhnya. Pastikan besok pagi, seluruh media nasional tahu tentang korupsi dan kehinaan ini. Malam ini, aku akan tidur nyenyak. Aku telah memenangkan perang paling krusial dalam hidupku. Aku telah menyingkirkan setiap elemen yang mencoba mengotori masa depan anakku. Raka, Ibu Dahlia, dan Fiona kini sedang memulai babak baru mereka sebagai gelandangan di tengah kota yang dingin dan tak mempedulikan nasib mereka. Dalam hitungan jam, mereka akan menyadari bahwa tanpa aliran uang dari balik das terlusuh yang selama ini mereka remehkan, mereka tidak akan pernah bisa bertahan hidup lebih dari 1 hari di Jakarta. Mereka akan segera menyadari bahwa bau selokan yang akan mereka hirup esok pagi adalah satu-satunya kenyamanan yang tersisa bagi orang-orang serakah seperti mereka. Aku telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang eksekutor, mengamputasi bagian yang busuk dari kehidupanku agar aku bisa terus tumbuh dengan lebih kuat. Perayaan kejayaan mereka telah kupenggal menjadi sebuah tragedi yang memalukan. Dan yang terbaik dari semuanya, besok pagi saat matahari terbit, mereka akan terbangun dengan kenyataan bahwa seluruh dunia telah membuang mereka ke dalam daftar sampah sejarah yang tak diinginkan oleh siapapun. Aku duduk di kursi kerjaku, memandang monitor yang kini menampilkan wajah Raka dan Fiona yang tengah berseteru di teras rumah. Mereka saling menyalahkan, saling memaki, dan mulai merasakan pedihnya kemiskinan yang sebenarnya. Aku menyesap segelas air putih dingin, merasakan ketenangan yang begitu murni. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi kebohongan. Hanya ada aku, Ryan, dan masa depan yang sudah kusiapkan dengan pondasi yang sangat kokoh. Mereka adalah parasit yang sudah kucabut paksa, dan kini, mereka akan merasakan bagaimana rasanya mati kelaparan di luar sana. Karma yang mereka tanam selama ini akhirnya berbuah manis di tanganku. Tidak ada jalan kembali bagi mereka. Tidak ada pintu yang terbuka. Tidak ada bantuan yang datang. Mereka telah resmi menjadi objek dari gugatan perdata yang akan memastikan mereka menghabiskan sisa hidup sebagai budak utang. Sebuah hukuman yang sangat adil bagi orang-orang yang mengira bisa mempermainkan seorang arsitek kehidupan sepertiku. Selamat datang di dunia nyata, suamiku sayang. Dunia di mana kamu harus bekerja keras untuk setiap butir nasi yang kamu makan,
dan di mana kamu akan selalu merasa kedinginan meski kamu mencoba membakar seluruh hartamu yang sudah tidak ada lagi. Ini adalah akhir dari permainan kalian, dan aku adalah pemenangnya. Malam itu, Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Angin sisa badai masih menyapu trotoar di kawasan elit Dharma Wangsa, membawa sisa-sisa embun yang menusuk hingga ke tulang. Di balik gerbang besi yang menjulang tinggi, aku berdiri mematung di teras marmer yang baru saja kubersihkan dari sisa-sisa koper yang mereka bawa tadi. Di luar sana, di atas aspal yang mulai menggenang air, 3 sosok manusia sedang berjuang dengan ego mereka yang hancur berkeping-keping. Pemandangan itu jauh lebih indah daripada lukisan mahal manapun yang pernah kubeli untuk menghiasi dinding rumah ini. Raka, pria yang beberapa jam lalu masih merasa seperti seorang raja, kini terduduk bersimpuh di samping tumpukan koper-koper kotor yang isinya berantakan tersiram hujan. Jas bespoke abu-abu perak miliknya kini basah kuyup dan tampak menyedihkan, melekat di tubuhnya yang menggigil hebat. Ia mencoba menyalakan ponselnya yang sudah mati total. Mungkin kehabisan baterai atau memang sengaja kumatikan akses jaringannya dari sistem pusat. Ia menatap ke arah gerbang dengan mata kosong. Tatapan seseorang yang baru saja kehilangan seluruh dunianya dalam satu kedipan mata. Statusnya sebagai direktur utama telah ditarik paksa, dan reputasinya kini telah menjadi barang dagangan paling murah di media sosial yang akan segera membongkar skandal korupsinya esok pagi. Di sampingnya, Ibu Dahlia meringkuk seperti anjing kedinginan. Tas Hermes yang selama ini ia agungkan layaknya sebuah kitab suci, kini tergeletak di samping selokan, kotor terkena lumpur. Rambut sanggulnya yang rapi telah berantakan, dan wajahnya yang penuh riasan mahal kini tampak seperti topeng retak yang menakutkan. Ia sesekali meratap pelan, sebuah suara parau yang diselingi isak tangis yang terdengar begitu hina. Tidak ada lagi arisan, tidak ada lagi pengajian elit, tidak ada lagi jubah sutra yang bisa ia pamerkan. Ia hanyalah wanita tua yang tak punya tujuan, seorang parasit yang kehilangan inangnya. Raka, apa yang kamu lakukan? Telepon teman-teman bisnismu. Gunakan koneksimu, teriak Ibu Dahlia. Suaranya melengking sumbang menembus sunyinya malam. Raka yang mendengar teriakan ibunya hanya bisa menunduk dalam-dalam. Tidak ada yang bisa dihubungi, Bu. Semuanya sudah diblokir. Kartu kreditku ditolak. Rekening bank diakses saja tidak bisa. Saras, dia sudah mengunci semuanya. Dia benar-benar pemilik segalanya di rumah itu. Bisik Raka dengan suara pecah. Ketakutan yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng arogansinya, kini tumpah ruah ke permukaan. Fiona, yang tadi sempat mencoba menjauh, akhirnya kembali mendekat dengan wajah yang tak kalah pucatnya. Mas Raka, jangan bohong. Kamu bilang kamu punya simpanan rahasia. Kamu bilang kamu kaya. Kenapa kita jadi seperti ini? Aku tidak mau tidur di jalanan, teriak Fiona. Suaranya penuh dengan rasa frustrasi dan kebencian yang mendalam. Ia tidak lagi menatap Raka dengan tatapan memuja, melainkan dengan tatapan penuh rasa jijik seorang pemburu yang menyadari mangsanya sudah membusuk. Raka menyalak balik. Emosinya meledak. Diam kamu, dasar pelakor murahan. Kalau bukan karena aku menghabiskan uang perusahaan untuk memanjakan kamu dengan apartemen dan mobil sport itu, mungkin aku masih bisa menyelamatkan posisiku. Kamu adalah penyebab kehancuranku. Pertengkaran hebat pun pecah di antara mereka. Sebuah opera kemunafikan yang berubah menjadi pertunjukan kebencian yang sangat telanjang. Mereka saling mencakar, saling menyalahkan, dan melontarkan sumpah serapah yang sangat kasar. Ibu Dahlia ikut terjun ke dalam pertengkaran itu, memaki Fiona dengan sebutan yang paling menjijikkan, sementara Fiona melawan dengan ejekan tentang betapa miskin dan tidak bergunanya mereka sebagai keluarga. Aku menyimak setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Pemandangan ini adalah capital gain tertinggi yang pernah kudapatkan dalam hidupku. Mereka yang dulunya merasa tinggi, yang selalu menginjak-injak harga diriku dengan label benalu dan numpang hidup, kini terbukti hanyalah kumpulan sampah sejarah yang tak berharga. Tanpa kucuran dana dari balik pakaian daster lusuh yang selalu mereka hina, mereka hanyalah sekumpulan manusia yang bahkan tidak tahu bagaimana caranya bertahan hidup di jalanan kota yang kejam. Kalian pikir bisa hidup mewah dengan mencuri hartaku? Bisikku pelan pada diriku sendiri dari balik pintu baja.
Malam ini hanyalah pembuka dari neraka yang sudah kupersiapkan untuk kalian. Aku berbalik dan berjalan menuju dapur, menyeduh secangkir teh panas yang aromanya begitu menenangkan. Aku tidak berniat memberikan belas kasihan. Belas kasihan hanya untuk mereka yang memiliki hati nurani, sementara ketiganya telah lama membuang hati itu demi keserakahan. Aku duduk di meja makan, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan yang kini kembali milikku sepenuhnya. Aku merasakan kemenangan yang begitu absolut. Di luar sana, mereka mulai memutuskan untuk berjalan kaki menuju pusat kota, membawa sisa-sisa koper yang berat. Raka tertatih-tatih, Ibu Dahlia terus meratap, dan Fiona terus memaki tanpa henti. Langkah kaki mereka yang menyeret di atas aspal basah adalah suara yang sangat merdu bagiku. Mereka akan segera sampai di sebuah gubuk reot di pinggiran kota yang sudah kusiapkan melalui perantara. Di sana, bau selokan yang menusuk akan menjadi teman tidur mereka selama sisa hidup mereka yang malang. Aku meneguk tehku, merasakan setiap sensasi hangatnya. Besok pagi, ketika mata mereka terbuka, kenyataan akan menghantam mereka dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Mereka akan terbangun sebagai gelandangan yang tidak diinginkan oleh siapapun, bahkan oleh lingkaran pertemanan mereka sendiri. Aku telah memastikan melalui Pak Hermawan bahwa seluruh narasi tentang penggelapan dana dan skandal perselingkuhan mereka akan menjadi berita utama di semua media nasional. Mereka tidak hanya akan menjadi miskin, mereka akan dikucilkan oleh masyarakat. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi tiket kapal pesiar, tidak ada lagi perhiasan berlian. Hanya ada penyesalan yang terlambat, kemiskinan yang brutal, dan kesadaran bahwa mereka telah kehilangan segalanya hanya karena mereka tidak bisa menghargai wanita yang selama ini memberikan segalanya untuk mereka. Aku adalah sang eksekutor yang telah memutus urat nadi hidup mereka. Dan ketika aku mematikan lampu rumah ini nanti, aku akan tidur dengan tenang, mengetahui bahwa mereka saat ini sedang mulai berjalan menuju jurang kehancuran yang tak akan pernah bisa mereka daki kembali. Permainan ini sudah berakhir. Dan aku adalah satu-satunya pemenang yang tersisa, berdiri tegak di tengah reruntuhan ilusi mereka yang telah kupadamkan dengan tangan dingin. Malam ini adalah malam pertama mereka di jalanan, namun bagi mereka, itu akan terasa seperti malam yang tak akan pernah berakhir. Hujan mengguyur Jakarta seolah ingin melenyapkan jejak keberadaan mereka dari kawasan elit Dharma Wangsa. Di balik gerbang besi tinggi yang terkunci rapat, dunia tampak terbelah dua. Di sisi dalam, kehangatan dan keanggunan yang selama ini mereka nikmati dengan cara memerah seorang wanita yang mereka hina. Di sisi luar, kegelapan, genangan air kotor, dan realitas yang mulai merobek kewarasan mereka. Raka, Ibu Dahlia, dan Fiona kini tampak seperti sekumpulan sampah sejarah yang dibuang oleh takdir ke tempat yang paling pantas bagi mereka, selokan kehidupan. Jas bespoke abu-abu perak yang tadi pagi dikenakan Raka untuk merayakan kejayaannya, kini menempel di kulitnya seperti kain basah yang berat dan berbau apek. Tidak ada lagi sisa aura seorang direktur utama. Yang tertinggal hanyalah seorang pria pecundang yang bahkan tidak memiliki uang Rp1.000 untuk sekadar membeli minuman penghangat. Raka tersungkur di atas aspal yang licin. Tangannya yang gemetar berusaha menyentuh layar ponselnya, namun benda itu tetap mati total, seolah menjadi saksi bisu bahwa aksesnya menuju dunia kelas atas telah diputus permanen. Ibu Dahlia, di sampingnya, masih memeluk tas Hermes yang kini berlumuran lumpur, seolah benda itu masih memiliki nilai tawar di tengah badai ini. Ia gemetar hebat, bukan karena dingin, melainkan karena rasa syok yang luar biasa. Dunianya yang selama ini dibangun di atas fondasi kemewahan yang ia curi dari menantunya, telah runtuh total. Ia kehilangan status, ia kehilangan kebanggaan, dan yang paling mengerikan, ia kehilangan kendali. Raka, apa yang kau lakukan? Ibu Dahlia berteriak. Suaranya parau tertelan gemuruh guntur. Ini tidak mungkin. Hubungi kolega-kolegamu. Bilang pada mereka untuk menjemput kita. Kamu direktur utama. Kamu punya posisi. Raka menoleh ke arah ibunya dengan tatapan kosong. Semua sudah berakhir, Bu. Saras, dia sudah mengunci semuanya. Semua akses bank diblokir. Tidak ada yang bisa dihubungi. Tidak ada yang mau mengangkat teleponku. Mereka semua tahu
Mereka semua tahu kalau aku hanyalah seorang penipu yang tidak punya apa-apa. Fiona, yang berdiri beberapa langkah dari mereka, tertawa getir. Tawanya terdengar seperti pecahan kaca yang beradu. Ia tidak lagi memedulikan penampilannya yang berantakan. Gaun merahnya yang ketat kini robek di bagian lengan, memperlihatkan kulit yang memar karena kedinginan. "Hebat, Mas Raka. Hebat sekali aktingmu selama ini," ujar Fiona. Suaranya tajam dengan penuh kebencian. "Kamu bilang kamu punya segalanya. Kamu bilang kamu adalah pemilik perusahaan itu. Ternyata kamu cuma benalu yang tidak tahu diri. Kita benar-benar habis. Mas, habis." Raka bangkit berdiri dengan susah payah, mengabaikan rasa sakit di kakinya. Ia menatap Fiona dengan kebencian yang mendidih. "Diam kamu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu adalah pelakor murahan yang menghancurkan karierku. Kalau kamu tidak terus-menerus menuntut gaya hidup mewah, aku mungkin masih bisa menyembunyikan semua skandal ini lebih lama lagi." "Menyalahkan aku?" Fiona meludah ke arah kaki Raka. "Kamu yang membawaku ke rumah itu. Kamu yang menjanjikan kemewahan. Dasar pria pengecut. Kamu tidak punya nyali untuk menghadapi istri yang sudah kamu hianati itu." Situasi memburuk dengan cepat. Ibu Dahlia yang tak tahan melihat perseteruan itu, mencoba melerai dengan cara yang semakin memperkeruh suasana. "Kalian berdua sama saja. Fiona, kamu adalah penyebab anakku jadi begini. Dan kamu, Raka, kenapa kamu membiarkan perempuan ini menghancurkan rumah tanggamu?" Raka berbalik ke arah ibunya. Urat lehernya menonjol karena amarah yang tak terkendali. Ibu yang selalu menyuruhku untuk menyingkirkan Nadia. Ibu bilang Nadia itu tidak berguna. Ibu bilang Nadia itu numpang hidup. Sekarang lihat, Bu, Nadia adalah pemilik segalanya. Dan kita sekarang hanyalah gelandangan yang tidak punya tempat untuk tidur. Keheningan sempat menyelimuti mereka sejenak. Hanya menyisakan suara hujan yang menghantam atap-atap seng di sekitar mereka. Mereka bertiga terdiam, menyadari satu kenyataan pahit yang tidak bisa lagi disangkal. Mereka telah mencapai titik terendah dari segala kejatuhan. Segala kemewahan yang mereka nikmati hanyalah sebuah pinjaman dari seseorang yang kini telah menjadi hakim bagi hidup mereka. Jadi, kita benar-benar tidak punya apa-apa. Fiona bertanya dengan suara yang sangat pelan. Suaranya kini pecah oleh isak tangis yang mulai tak tertahan. "Apartemen itu disita? Mobil itu ditarik?" "Semuanya," jawab Raka lirih, menutup wajahnya dengan telapak tangannya yang dingin. "Saraswati sudah melakukan likuidasi aset secara total. Tidak ada lagi sisa untuk kita." Ibu Dahlia mencoba bangkit. Kakinya yang renta gemetar hebat. Ia menatap gerbang besi rumah besar itu dengan tatapan penuh dendam namun tak berdaya. "Dia akan membayar semua ini. Kita akan melaporkannya. Kita akan membongkar semua rahasianya." Raka hanya bisa tertawa pahit. Sebuah tawa yang terdengar sangat mengerikan di tengah malam yang gelap. "Rahasia apa, Bu?" "Dia adalah arsitek dari setiap inci kehidupan kita. Dia tahu semua kebusukan kita lebih baik daripada kita sendiri. Kita sudah kalah. Kita sudah menjadi sampah sejarah." Mereka bertiga pun tersungkur dalam keheningan. Tidak ada lagi rencana besar. Tidak ada lagi mimpi kemewahan. Yang tersisa hanyalah rasa lapar yang menusuk dan kesadaran bahwa besok pagi, mereka akan dipaksa meninggalkan tempat ini untuk menuju gubuk reot yang telah disiapkan Nadia di pinggiran kota yang kotor. Mereka harus siap menghadapi bau selokan yang akan menjadi teman sehari-hari mereka mulai sekarang. Ibu Dahlia, yang sepanjang hidupnya memuja status sosial dan kemuliaan palsu, kini hanya bisa meringkuk di bawah pohon besar yang basah kuyup. Tidak ada lagi komunitas pengajian yang menunggunya. Tidak ada lagi arisan yang memuja tas-tas mahalnya. Ia kini hanyalah seorang wanita tua yang tidak diinginkan oleh siapapun. Ia menatap langit malam, mungkin berharap sebuah keajaiban. Namun yang ia temukan hanyalah kegelapan yang menelan segalanya. Fiona pun akhirnya memilih untuk menjauh dari mereka. Ia tidak lagi memiliki alasan untuk bertahan bersama Raka. Kehancuran ini sudah terlalu dalam bagi egonya yang haus akan kemewahan. Ia mulai berjalan tertatih-tatih meninggalkan Raka dan Ibu Dahlia,
menuju ke suatu tempat yang ia sendiri tidak tahu di mana, meninggalkan dua orang yang pernah menjadi bagian dari ambisi besarnya di masa lalu. Raka, kini sendirian bersama ibunya, hanya bisa menatap jalanan yang sepi. Kehidupan baru mereka yang brutal telah dimulai sebelum matahari terbit. Mereka tidak lagi memiliki kunci untuk membuka pintu rumah yang dulu mereka klaim sebagai milik mereka sendiri. Mereka telah resmi menjadi orang-orang yang tidak memiliki apapun. Saat fajar mulai menyingsing, mereka harus mulai berjalan kaki menuju kehidupan yang sesungguhnya. Sebuah kehidupan yang jauh dari panggung sandiwara, tempat di mana tidak ada lagi yang bisa dipamerkan. Tidak ada lagi yang bisa dicuri. Mereka akan menelusuri jalanan demi jalanan, mencoba bertahan hidup dengan sisa tenaga yang ada. Sementara di balik gerbang besi, Nadia berdiri mengamati segalanya. Sang eksekutor yang tenang telah menyaksikan keruntuhan istana pasir yang mereka bangun. Tidak ada rasa iba, tidak ada rasa sesal. Nadia tahu bahwa apa yang mereka alami saat ini hanyalah sekilas dari siksaan yang pantas mereka dapatkan. Ini adalah awal dari sebuah proses pemiskinan yang sistematis, sebuah perjalanan menuju kehinaan yang akan mencatat nama mereka sebagai contoh nyata dari kehancuran karena ketamakan. Dengan hati yang dingin, Nadia membalikkan badan dan meninggalkan teras rumahnya yang luas, menuju ke dalam untuk beristirahat. Ia telah memastikan bahwa besok pagi, seluruh dunia akan tahu siapa sebenarnya Raka Mahendra dan apa yang telah ia perbuat. Kebenaran akan meledak, menghancurkan sisa-sisa harga diri yang mungkin masih mereka miliki. Malam pertama di jalanan ini hanyalah permulaan. Raka dan keluarganya telah kalah dalam permainan yang mereka mulai sendiri. Dan bagi Nadia, kemenangan ini adalah hak mutlak yang telah ia rebut kembali dengan segala kecerdasan dan kekuatan yang ia miliki. Ia tidak lagi menjadi istri yang tertindas, melainkan arsitek dari keadilan yang dingin, tegas, dan tanpa ampun. Dokumen itu bukan sekadar tumpukan kertas. Bagi Barawibawa, map biru yang ia terima di balik jeruji besi itu adalah rantai besi yang melilit lehernya lebih erat daripada borgol polisi manapun. Angka yang tertera di sana, 5 miliar rupiah, bukan sekadar nominal finansial. Itu adalah sebuah vonis kehidupan. Di dalam dinginnya sel penjara yang lembab, angka itu menatapnya dengan angkuh, menuntut pelunasan yang secara matematis mustahil untuk dicapai oleh seorang mantan direktur yang kini bahkan tidak memiliki sehelai pun benang berharga. Ia bukan lagi seorang pria dengan masa depan. Ia kini hanyalah seorang budak utang, sebuah aset beracun yang bahkan di dalam penjara pun harus terus membayar harga atas keserakahannya. Saraswati Pramudita, dari kejauhan, memantau setiap pergerakan data melalui laporan rutin yang masuk ke meja kerjanya. Baginya, angka 5 miliar itu adalah hasil kalkulasi presisi dari audit forensik yang ia lakukan dengan sangat teliti. Ia tidak menginginkan uang itu secara harafiah, karena kekayaannya jauh melampaui nominal tersebut. Ia menginginkan sebuah kendali. Ia ingin memastikan bahwa Bara dan Ibu Ratna tidak akan pernah lagi bisa menginjakan kaki di dunia yang mereka anggap milik mereka. Mereka telah menjadi sampah sejarah yang terjebak dalam labirin birokrasi yang telah ia rancang sedemikian rupa melalui jalur gugatan perdata. Di sebuah ruangan pertemuan yang kaku dan berbau disinfektan, Bara bertemu dengan pengacaranya, atau lebih tepatnya, pengacara yang dibayar oleh sistem hukum untuk memastikan ia tetap dalam posisi terjepit. Wajah Bara kusam, kulitnya yang dulu terawat kini tampak seperti permukaan tanah kering yang retak. Tidak ada jalan keluar, Bara, ujar pengacara itu dingin, tanpa setitik pun empati. Saraswati telah memegang bukti autentik. Likuidasi aset yang dilakukan atas nama perusahaanmu sudah sangat jelas melanggar hukum. Kamu tidak punya posisi tawar. Satu-satunya jalan bagimu adalah bekerja di fasilitas kerja paksa penjara untuk mulai mencicil utang ganti rugi tersebut. Bara menunduk, bahunya merosot tak berdaya. 5 miliar. Bagaimana caranya? Aku bahkan tidak bisa membeli sabun batang di sini. Apa tidak ada keringanan? Bisa tidak aku berbicara langsung dengan Saraswati? Dia istriku. Dia tidak mungkin membiarkanku mati di sini. Dia bukan istrimu lagi. Dan dia tidak punya alasan untuk memberikan keringanan, jawab pengacara itu, menutup mapnya dengan bunyi yang keras. Kamu adalah seorang koruptor yang mencoba mencuri dari tangan yang memberimu makan.
Saraswati telah memastikan bahwa blacklist by namamu akan menghantui setiap langkahmu bahkan setelah kamu menghirup udara bebas nanti. Kamu adalah gelandangan di dunia finansial. Bara, namamu sudah mati. Di sisi lain kota, Ibu Ratna tergeletak di sebuah sudut jalan yang tertutup bayangan jembatan layang. Ia bukan lagi nyonya besar yang diagungkan di komunitas arisan. Ia hanyalah sosok tua yang menggigil, mencoba menutupi tubuhnya dengan kardus bekas yang berbau busuk. Statusnya sebagai parasit yang kehilangan inang kini benar-benar menjadi realitas fisik. Setiap orang yang lewat memandangnya dengan tatapan jijik, mengingat wajahnya yang pernah menghiasi media sebagai mertua dari konglomerat yang jatuh karena skandal korupsi. Ia mencoba menelepon kenalan lama dari sebuah telepon umum yang rusak, namun tangannya berhenti saat melihat layar ponselnya yang mati. Ia tidak punya uang untuk isi ulang pulsa. Ia tidak punya siapa-siapa. Saraswati, dia iblis. Isak Ibu Ratna. Suaranya parau tertelan oleh kebisingan klakson kendaraan yang melintas di atas jembatan. Dia tidak punya hati. Bagaimana dia bisa tega membiarkan kita seperti ini? Aku adalah ibu mertuanya. Aku adalah wanita yang melahirkan anak yang dia nikahi. Di kejauhan, tepat di balik kaca jendela penthouse-nya yang mewah, Saraswati menatap lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang yang jauh. Ia sedang menikmati secangkir teh panas, merasakan kehangatan yang kontras dengan apa yang dialami oleh Bara dan ibunya. Ia tidak merasa bersalah. Baginya, ini hanyalah sebuah mekanisme pasar. Ketika sebuah portofolio investasi menunjukkan performa yang buruk dan perilaku yang destruktif, satu-satunya tindakan yang benar adalah memutus hubungan dan membiarkan pasar menentukan harga kehancurannya. Apakah mereka sudah sampai di titik terendah? Tanya sebuah suara dari sudut ruangan. Itu adalah Pak Hermawan, pengacaranya yang setia. Saraswati tersenyum tipis, sebuah senyum yang elegan namun mematikan. Mereka belum mencapai dasar, Hermawan. Dasar dari jurang itu masih sangat dalam. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya saat tidak ada satupun orang di dunia ini yang mau membantu mereka. Aku ingin mereka tahu bagaimana rasanya saat kehormatan, harta, dan harapan terkikis habis setiap harinya. Laporan dari penjara menyebutkan Bara sudah mulai bekerja di bengkel las penjara untuk mencicil utang. Dia terlihat sangat hancur, Nyonya. Itu belum cukup, sahut Saraswati. Suaranya tetap tenang dan kalkulatif. Pastikan dia tidak pernah bisa melunasi utang itu seumur hidupnya. Berikan beban bunga yang sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Jadikan dia seorang budak utang yang hanya bisa bermimpi tentang kebebasan, namun selalu terbangun di dalam penjara. Aku ingin dia merasakan setiap detak jarum jam yang sia-sia di sana, mengingat bagaimana dia pernah memiliki segalanya dan membuangnya demi keserakahan. Dan Ibu Ratna, biarkan dia di sana. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menjadi sampah sejarah yang diabaikan oleh dunia, kata Saraswati dengan nada yang final. Dia pernah menampar pipiku dan membela pelakor murahan itu di depan orang banyak. Sekarang, biarkan dia memakan harga dirinya sendiri di tengah bau selokan yang ia ciptakan melalui kebenciannya. Saraswati kembali menatap layar monitor yang menampilkan grafik sisa utang yang justru terus membengkak. Ia tidak lagi melihat Bara sebagai mantan suaminya. Ia melihatnya hanya sebagai deretan angka negatif yang harus diselesaikan dengan cara yang paling brutal. Baginya, ini adalah bentuk keadilan yang paling murni, sebuah keseimbangan yang dikembalikan. Orang yang menabur badai harus menuai kehancuran. Terima kasih, Hermawan. Pastikan tidak ada celah hukum. Aku ingin mereka tetap terikat secara legal sebagai pengutang yang tidak berdaya selamanya. Tentu, Nyonya. Saya akan memastikannya. Panggilan video ditutup. Saraswati meletakkan ponselnya, lalu menyesap tehnya kembali. Ia merasa ringan. Beban yang selama 7 tahun ini menghambat kemajuannya telah dibuang. Kini, ia adalah seorang wanita bebas. Seorang eksekutor yang telah membersihkan jalannya dari segala rintangan yang mencoba menjatuhkannya. Kehidupannya yang dulu adalah sebuah sangkar, namun kini, ia adalah pemilik dari setiap kunci yang ada. Dan kuncinya tidak akan pernah ia berikan kepada siapapun,
Apalagi kepada benalu seperti mereka yang hanya tahu cara menghancurkan. Di dalam penjara, Bara menatap dinding selnya yang kusam. Ia tidak punya harapan lagi. Surat maaf yang ia tulis tak pernah mendapatkan balasan. Dan ia tahu itu adalah hukuman yang paling menyakitkan. Saraswati telah memenangkan segalanya. Bara hanyalah seorang pecundang yang kini harus menghitung sisa napasnya di bawah beban utang yang tidak akan pernah lunas, hingga napas terakhirnya dijemput oleh takdir. 5 tahun telah berlalu sejak badai itu menyapu bersih seluruh kotoran dari kehidupan Saraswati. Kini, di usia 35 tahun, ia berdiri di puncak piramida kesuksesan yang ia bangun sendiri dengan tangan besi dan logika yang tak pernah goyah. Apartemen penthouse miliknya di jantung ibu kota bukan sekadar tempat tinggal, melainkan sebuah menara gading yang mencerminkan ketangguhan jiwanya. Perusahaan arsitekturnya, PT Pramudita Arsitek, telah melebarkan sayap menjadi raksasa di Asia Tenggara, memenangkan tender-tender megah yang dulu hanya bisa diimpikan oleh arsitek pria yang meremehkannya. Saraswati bukan lagi wanita yang menangis di meja makan sambil menyembunyikan wajah di balik daster lusuh. Ia adalah legenda hidup. Ia telah berubah menjadi seorang visioner yang kebal hukum, seorang janda kaya yang kecerdasannya diakui oleh pasar global dan yang ketegasannya membuat para pesaing bisnis gemetar ketakutan. Saraswati berdiri di balkon penthouse-nya yang menghadap langsung ke arah kerlap-kerlip lampu kota yang tidak pernah tidur. Di sampingnya, berdiri Adrian, seorang arsitek lanskap terkemuka dari Swiss yang telah menemaninya dalam 2 tahun terakhir. Adrian adalah pria yang tenang, sangat cerdas, dan yang terpenting, ia tidak pernah melihat Saraswati sebagai properti yang bisa dikuasai atau trofi untuk dipamerkan. Hubungan mereka tumbuh perlahan di atas fondasi rasa hormat yang mendalam, profesionalisme yang tinggi, dan kejujuran emosional yang dulu tidak pernah Saraswati dapatkan dari pria manapun. Adrian tahu setiap inci sejarah kelam Saraswati, tentang pengkhianatan yang pernah ia alami dan bagaimana ia harus menjadi eksekutor bagi hidupnya sendiri untuk bertahan. Kamu selalu menatap kota ini seolah sedang mencari sesuatu yang sudah lama hilang, Sar. Adrian memecah keheningan, suaranya rendah dan penuh perhatian. Ia menyerahkan segelas anggur putih ke tangan Saraswati. Saraswati menerima gelas itu, menyesapnya perlahan sembari menatap cakrawala. Tidak ada yang hilang, Adrian. Aku hanya sedang memastikan bahwa fondasi yang kubangun ini cukup kuat untuk menahan beban masa lalu yang pernah kucoba robohkan. Kamu tahu, keadilan itu bukan tentang memaafkan mereka yang menganggapmu sebagai sampah sejarah. Keadilan adalah tentang memastikan mereka tidak pernah lagi memiliki kekuatan untuk menyakitimu. Kamu telah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa dalam menegakkan keadilan itu, ujar Adrian, menatapnya dengan penuh kekaguman. Banyak orang mungkin akan menyebut tindakanmu kejam, tapi aku melihatnya sebagai bentuk pertahanan diri yang paling rasional. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri dari orang-orang yang menganggapmu hanyalah aset beracun. Mereka bukan hanya beracun, Adrian. Mereka adalah parasit yang tidak akan pernah berhenti menghisap darah sampai inangnya mati, jawab Saraswati dingin. Ia meletakkan gelasnya di atas meja marmer. 5 tahun lalu, hidupku adalah sebuah penjara yang dibangun oleh keserakahan orang lain. Aku hampir kehilangan segalanya, termasuk kesempatan untuk menjadi ibu. Tapi, dengan melakukan audit forensik atas hidupku sendiri, aku menemukan kebenaran yang pahit, bahwa untuk bisa bebas, aku harus membakar kandang emas yang mereka tempati tanpa ragu. Dan sekarang, bagaimana perasaanmu? Apakah ada sisa kemarahan di sana? Tidak ada lagi amarah, jawab Saraswati mantap. Hanya ada kedamaian. Bara, pria itu, dia membayar harganya setiap hari dengan bekerja sebagai buruh kebersihan, mencicil utang yang tidak akan pernah lunas seumur hidupnya karena catatan di blacklist Bay yang kubuat. Ibu Ratna telah lama meninggal di panti jompo yang kukelola secara anonim, meninggal tanpa harta dan tanpa kehadiran anaknya. Alina, dia mencoba memulai hidup baru dengan warung kecilnya, sebuah penebusan yang ironis bagi wanita yang dulu begitu terobsesi dengan kemewahan instan. Adrian meraih tangan Saraswati, menggenggamnya dengan lembut. Itu sudah lebih dari cukup. Kamu tidak perlu lagi terikat pada mereka. Kamu punya masa depan di sini, bersamaku. Saraswati menatap Adrian,
melihat ketulusan di mata pria itu. Aku tahu, aku telah berhasil melakukan likuidasi aset dari emosi-emosi negatif itu. Aku telah membersihkan neraca keuanganku dari orang-orang yang tidak memberikan nilai tambah bagi hidupku. Kini, aku hanya ingin fokus membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang memberikan dampak bagi orang lain yang terjebak dalam pernikahan yang beracun seperti yang pernah kualami. Itu adalah tujuan yang sangat mulia. Sar, yayasanmu telah menolong banyak arsitek muda wanita. Puji Adrian. Itu adalah penebusan atas rasa hampa yang dulu kurasakan, sahut Saraswati. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang mengalami nasib seperti Saraswati 7 tahun lalu. Seorang wanita yang merasa harus numpang hidup pada pria yang bahkan tidak pantas menjabat sepatunya. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menjadi penguasa atas hidup mereka sendiri. Saraswati kembali menatap kota, kali ini dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ia teringat kembali pada hari di mana ia ditampar di depan selingkuhan suaminya. Momen paling rendah dalam hidupnya. Tamparan itu, yang awalnya terasa seperti penghinaan, ternyata adalah pemicu kemerdekaannya. Tanpa tamparan itu, mungkin ia akan terus menjadi istri yang buta dan patuh, terus memberikan capital gain bagi pria-pria yang tidak tahu terima kasih. Kadang, aku masih berpikir tentang hari itu, kata Saraswati. Tamparan itu begitu sakit, tapi itu adalah titik balik. Itu adalah saat di mana aku menyadari bahwa aku tidak membutuhkan siapapun untuk mendefinisikan siapa diriku. Aku adalah Saraswati Pramudita, dan aku adalah arsitek dari takdirku sendiri. Dan itu membuatmu menjadi wanita yang luar biasa, tambah Adrian, mencium punggung tangan Saraswati dengan penuh penghormatan. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang arsitek yang baik, ucap Saraswati dengan senyum tipis. Membangun struktur yang kokoh, membuang bahan bangunan yang cacat, dan memastikan bahwa tidak ada satupun retakan yang bisa meruntuhkan bangunan masa depanku. Mereka menyebutku dingin, kejam, dan tak berhati. Tapi bagi mereka yang mengerti arti keadilan, mereka tahu bahwa aku hanyalah seorang wanita yang mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Saraswati melepaskan genggaman Adrian sejenak, melangkah lebih dekat ke tepian balkon. Ia teringat pada surat-surat permintaan maaf yang datang dari penjara. Surat-surat yang kini hanya tersimpan rapi di dalam kotak arsip yang jarang ia sentuh. Tidak ada lagi keinginan untuk membalas, karena pembalasannya telah tuntas. Karma telah bekerja sesuai dengan apa yang mereka tanam. Kita tidak perlu lagi membicarakan mereka, Adrian, ujar Saraswati, memutar tubuhnya menghadap pria itu. Tugas mereka dalam hidupku telah selesai. Mereka telah menjadi pelajaran. Mereka telah menjadi bagian dari sejarah yang telah kulikuidasi. Kini, aku siap untuk membangun babak baru. Babak di mana aku tidak lagi harus menjadi musuh bagi siapapun, melainkan mitra bagi mereka yang menghargaiku. Babak baru yang akan kita tulis bersama, jawab Adrian dengan senyuman yang menenangkan. Malam itu, di atas ketinggian Jakarta, Saraswati merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi bayang-bayang bara, tidak ada lagi jeritan histeris Ibu Ratna, dan tidak ada lagi kemarahan. Ia telah memenangkan segalanya bukan dengan kebencian, melainkan dengan kedisiplinan diri dan perencanaan yang matang. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita yang dikhianati bisa bangkit, meruntuhkan dunia musuhnya tanpa menyentuhnya secara langsung, dan membangun kerajaan yang tak tertembus oleh siapapun. Keadilan Saraswati adalah keadilan yang dingin, terencana, dan tanpa ampun. Tetapi pada akhirnya, itu adalah keadilan yang membersihkan jiwanya dari segala pengkhianatan. Ia telah menanggalkan identitas lamanya, membuang semua barang yang mengingatkannya pada masa lalu yang beracun, dan kini ia berdiri tegak sebagai sosok yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berkuasa. Jejak kaki Saraswati kini telah berada di jalan yang baru, sebuah jalan yang ia desain sendiri dengan presisi tinggi, dibangun dari reruntuhan masa lalu yang telah ia robohkan dengan tangannya sendiri. Ia bukan lagi korban, ia adalah pemilik dari setiap inci kehidupan yang ia jalani.